Pemurnian Ki terkuat, episode 491-500. Bab 491, tujuannya adalah kamu. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, bukan apa-apa, kamu datang tepat, bawa dia pulang, kata Fang Yu. Aku tidak ingin pulang. Zhao Zinan menarik-narik pakaian Fang Yu dan berbisik. Zinan, aku tahu aku membuatmu sedih pagi ini, tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Kakek menjadi marah, kata Zhao Xuan. Zhao Zinan masih mengabaikan Zhao Xuan. Memperhatikan bahwa Zhao Zinan sedang menarik sudut pakaian Fang Yu, mata Zhao Xuan sedikit berubah. Dalam kesannya, Zhao Zinan tidak pernah melakukan ini pada orang lain selain dirinya. Zinan, kakak salah banget, kamu boleh pulang bersamaku, ibu khawatir setengah mati. Zhao Xuan berkata lagi. Berbicara tentang ibunya, Zhao Zinan menoleh dan bertanya, Bu, apa tidak apa-apa. Dia cukup takut, tetapi kakek masih marah di pagi hari dan tidak mengizinkan kami mengirim seseorang untuk menjemputmu. Dia keluar pada sore hari dan aku akan segera menemuimu, kata Zhao Xuan. Zhao Zinan menggigit bibir merahnya dan menatap Fang Yu, seolah dia masih ragu-ragu. Aku tidak punya waktu untuk berjalan-jalan bersamamu, cepat pulang, kata Fang Yu. Ya, Zinan, Tuan Fang pasti sangat sibuk, jadi jangan ganggu dia lagi, oke. Zhao Xuan membujuk. Fang Yu telah berkata demikian, Zhao Zinan hanya bisa mengangguk dengan enggan, melepaskan tangan yang memegang Fang Yu Yijiao, dan berjalan ke sisi Zhao Xuan. Tuan Fang, maaf merepotkan Anda, Zinan hanyalah karakter anak-anak, mohon tidak keberatan, kata Zhao Xuan. Tidak apa-apa, tapi akhir-akhir ini, sebaiknya kamu mengirim lebih banyak orang untuk melindungi adikmu. Fang Yu mengingatkan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Zhao Xuan berubah, dan dia bertanya dengan cemas, Tuan Fang, apa maksudmu dengan ini? Dia harus menjadi sasaran, kata Fang Yu. Ah, kenapa, adikku hanyalah manusia biasa, kata Zhao Xuan dengan pucat. Aku tidak tahu kenapa, keraguanku lebih besar darimu. Pokoknya, lindungi dia. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan berjalan menuju apartemen. Zhao Xuan berdiri di sana dengan pandangan kosong, ekspresinya berubah. Seseorang ingin melawan Zhao Zinan. Zhao Xuan mungkin tidak menerima kalimat ini dari mulut orang lain, tetapi ketika diucapkan dari Fang Yu, itu akan berbeda. Fang Yu tidak perlu berbohong padanya. Zinan, apa yang terjadi sebelumnya? Ceritakan padaku. Zhao Xuan menoleh untuk melihat Zhao Zinan dan bertanya. Zhao Zinan menatap kosong ke belakang kepergian Fang Yu, dan ketika dia mendengar pertanyaan Zhao Xuan, dia menoleh dengan tatapan kosong. Ada apa, kakak? Zhao Zinan bertanya. Zhao Xuan juga tidak berdaya menghadapi saudara perempuannya yang secara alami konyol. Mari kita bicara di dalam mobil, kata Zhao Xuan. Setelah kembali ke apartemen, Fang Yu duduk di sofa di ruang tamu dan mengingat berbagai situasi yang dihadapi hari ini. Zhao Zinan, yang memiliki fisik yang sangat aneh, adalah sekte iblis yang tidak dapat dijelaskan. Masih ada hubungan antara keduanya. Target dari dua monster yang baru saya temui adalah Zhao Zinan. Dengan kata lain, orang-orang dari sekte iblis mengetahui rahasia Zhao Zinan dan ingin memanfaatkannya untuk mencapai sesuatu. Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa Zhao Zinan memiliki perawakan yang istimewa? Nafas tubuh Zhao Zinan tidak berbeda dengan nafas manusia. Jika bukan karena menanamkan energi sejati ke dalam dirinya, Fang Yu tidak akan bisa menemukan keistimewaan tubuhnya. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu berdiri dan berjalan keluar balkon. Keraguan dalam pikirannya bukan hanya keberadaan Zhao Zinan dan sekte iblis. Ada keraguan lain yang sudah lama ada di benaknya. Itu sebabnya, dalam beberapa waktu terakhir, akan ada begitu banyak kehidupan kuno yang bangkit kembali. Ras abadi, sekte iblis, dan bahkan monster dari ujung utara. Semua tanda memberontak melawan hukum yang ada di bumi selama ribuan tahun. Sekarang aura bumi sudah tipis, kenapa banyak yang serupa? Apakah pemulihan setiap keberadaan menandakan datangnya peristiwa besar? Fang Yu tidak mengerti. Dahulu kala, Fang Yu baru saja bergabung dengan Tian Daomen dan mendengar gurunya membicarakannya. Peradaban umat manusia bukan hanya zaman di mana mereka hidup. Mungkin 1 juta tahun yang lalu, 2 juta tahun yang lalu, atau 3 juta tahun yang lalu, peradaban manusia ada di bumi, namun seiring berjalannya waktu ia menghilang dari bumi.
Peradaban manusia ibarat sebuah siklus. Lama-kelamaan akan punah satu kali lalu muncul kembali. Dan kehancuran setiap peradaban disebabkan oleh bencana alam super yang sulit dilawan oleh sebagian manusia. Saat itu, Fang Yu bertanya kepada guru apakah tidak ada biksu di peradaban manusia sebelumnya. Keberadaan biksu seharusnya mampu menahan bencana apapun bukan. Tetapi sang guru hanya menggelengkan kepalanya, berkata bahwa dia tidak tahu apakah para biksu ada di peradaban sebelumnya. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah jika terjadi bencana pada tingkat kepunahan, tidak ada jumlah biksu yang berguna. Karena para beku yang masih tinggal di bumi memiliki tingkat budidaya tertinggi dan melewati masa malapetaka, tidak mencapai tingkat keabadian. Para beku yang berhasil mengatasi malapetaka harus naik dan meninggalkan bumi, tidak mampu membantu manusia di bumi melawan bencana tersebut. Ini adalah perputaran tanpa akhir tanpa solusi. Fang Yu sangat khawatir pada saat itu, dan bertanya kepada guru bagaimana jika bencana terjadi pada generasinya. Jangan khawatir, putaran peradaban manusia kita telah berlalu ratusan ribu tahun, dan hari-hari yang akan datang masih panjang. Bahkan jika ada hari seperti itu, Anda akan menjadi fosil atau naik ke dunia abadi. Mengapa khawatir? Apakah kamu bebas? Khawatir tentang ini, lebih baik mencari cara untuk menerobos periode pemurnian Qi. Tuan Fang Yu, Dao Tian tersenyum. Ketika Fang Yu tumbuh dewasa, kata-kata tentang guru ini menjadi legenda atau lelucon. Namun sampai hari ini, mengingat apa yang guru katakan, Fang Yu tiba-tiba merasakan hatinya tegang. Begitu banyak hal aneh yang tidak bisa dijelaskan terjadi akhir-akhir ini, apakah itu pertanda datangnya bencana? Kakak Yu, saat Fang Yu sedang berpikir keras, suara Su Lengyun terdengar dari belakang. Fang Yu keluar dari pikirannya dan menoleh ke arah Su Lengyun. Maaf. Apakah aku mengganggumu memikirkan banyak hal? Su Lengyun berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, aku juga memikirkan sesuatu yang tidak berarti, kata Fang Yu. Tidak masuk akal, Su Lengyun bertanya dengan bingung. Ya, tentang akhir dunia. Fang Yu tersenyum. Akhir dunia, Su Lengyun terkejut, lalu tersenyum ringan, dan berkata, Saudara Yu, kamu juga akan memikirkan hal-hal ini. Ini tidak sama dengan yang aku ingat tentang kamu. Ketika orang sudah tua, mereka akan menjadi sentimental. Dulu saya tidak memahami prinsip ini, tapi sekarang saya mengerti. Fang Yu berkata, ketika saya masih muda, tindakan lebih baik daripada berpikir. Saya suka bertindak sebelum berpikir. Tapi sekarang, sebaliknya, Kakak Yu, kamu sama sekali tidak tua. Su Lengyun sedikit mengernyit dan membalas. Kenapa kamu hanya peduli dengan kalimat di hadapanku? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kamu belum tua, kamu pikir ini lebih muda dariku, kata Su Lengyun. Petik 2. Lupakan saja, kamu masih terlalu muda untuk membicarakan topik yang mendalam denganmu, kata Fang Yu. Su Lengyun tidak berbicara, tapi melihat pemandangan di luar balkon. Kakak Yu, aku akan kembali ke istana Suanghan besok. Setelah sekian lama, Su Lengyun berkata, oke, kamu sudah pergi selama hampir sebulan, jadi kamu harus kembali dan melihatnya, kata Fang Yu. Saat aku kembali kali ini, aku akan mundur sampai aku menerobos ke alam martial Sein dan kemudian keluar, kata Su Lengyun. Oh, Fang Yu baru menyadari saat ini bahwa budidaya Su Lengyun telah mencapai puncak tahap pembentukan pil, dan sudah waktunya untuk mengumpulkan Yuan Ying. Aku belum pernah ke level setinggi ini. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang tidak bisa memberimu nasihat, kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri, kata Fang Yu. Saudara Yu, ayolah, bakatmu masih sangat bagus, promosi ke Martial Sein seharusnya tidak menjadi masalah besar bagimu. Fang Yu mengusap kepala Su Lengyun dan kembali ke ruang tamu. Su Lengyun memandang Fang Yu dengan tekad di matanya yang indah. Baru-baru ini, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Fang Yu. Dia tidak ingin terlalu jauh dari Fang Yu, dia ingin menyusul Sang Yu, meskipun dia hanya melihat punggung Fang Yu. Kakak Yu, aku pasti akan berusaha menyusulmu. Su Lengyun berkata dengan sepenuh hati. Keesokan harinya, Su Lengyun meninggalkan apartemen, dan Fang Yu kembali tinggal sendirian. Waktu biasa selalu berlalu dengan sangat cepat. Selama 4 hari berturut-turut, Fang Yu tidak banyak keluar kecuali makan. Sore harinya, Fang Yu menerima telepon dari Qin Lang, mengatakan bahwa dia ingin segera menemuinya. Begitu Fang Yu keluar, dia menerima panggilan tak dikenal.
Fang Yu. Suara wanita terdengar di telepon. Fang Yu berpikir sejenak dan tahu siapa pihak lainnya. Itu adalah bunga valet yang dia lepaskan sebelumnya. Apakah kamu sudah menemukan lokasi laboratorium genetika? Fang Yu bertanya. Tidak, laboratorium genetika tidak menemukannya. Tetapi saya mendapat pesan bahwa Dr. Gary, yaitu Dr. Monster, telah berangkat ke Huaxia Huaibei pada pukul 10 pagi ini. Dia berjalan bersamanya dalam kemeja merah, yang tidak tua. Gadis, kata valet. Oh, apa yang dia lakukan di Huaibei? Fang Yu bertanya dengan bingung. Tidak yakin, tapi tujuannya mungkin, kamu, kata valet, bab 492, Dr. Gary, nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, targetnya adalah aku. Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan berkata, kapan dia akan datang ke Huaibei? Dia berada di jet pribadi, dan dia tidak tahu rutenya. Tapi biasanya memakan waktu 8 hingga 9 jam dari Eropa ke China, kata valet. Oke, begitu, kata Fang Yu. Saat dia tiba di Huaxia Huaibei, saya akan memberi Anda lokasi tepatnya dan arah masa depannya. Valet berhenti sejenak, dan berkata, dengan cara ini, saya akan melengkapi persyaratan Anda sebelumnya. Itu tidak akan berhasil. Yang saya minta Anda periksa adalah lokasi laboratoriumnya atau sumber inti kekuatannya. Fang Yu berkata, kamu harus menemukan keduanya untuk menyelesaikan tugas. Valet terdiam beberapa saat, dan dengan enggan berkata dengan marah, selama kamu menangkap Dr. Gary dan bertanya, kamu bisa mendapatkan semua informasi yang kamu inginkan. Mari kita bicarakan ketika saya bertanya, setidaknya kamu belum menyelesaikannya, tugas belum. Fang Yu berkata dengan ringan. Valet berhenti berbicara dan menutup telepon. Dr. Gary, Fang Yu masuk ke lift dengan mata dingin. Sekitar setengah jam kemudian, Fang Yu datang ke restoran barat. Qin Lang sedang menunggu untuknya di dekat jendela di lantai 2. Fang, melihat Fang Yu mendekat, Qin Lang berdiri. Apa urusan mendesaknya? Fang Yu bertanya, duduk di seberang Qin Lang. Sebenarnya, ini tidak terlalu mendesak. Saat aku menelepon tadi, aku mungkin seorang sedikit terlalu gugup. Kata Qin Lang meminta maaf. Tidak apa-apa, saya sendiri yang akan keluar dan makan sesuatu. Kata Fang Yu, saya mendengar dari beberapa teman bahwa ini adalah restoran barat terbaik di metropolis selatan. Tuan Fang, cobalah rasanya dan lihat apakah rasanya enak seperti yang mereka katakan. Qin Lang tersenyum. Saya tidak terlalu menuntut makanan, selama saya lapar, semuanya enak. Kata Fang Yu. Setelah itu memesan makanan, Fang Yu menyesap air, memandang Qin Lang, dan berkata, sekarang kita bisa mengatakan itu. Ya, Qin Lang menegakkan tubuhnya, sedikit mengernyitkan alis pedangnya, dan berkata, Tuan Fang, kamu melukai 2 pangeran dari keluarga kerajaan North, masalah ini berdampak besar di Eropa. Sudah lama sejak aku mengalahkan kedua orang itu. Saya belum mendengar suara angin apapun. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, Pangeran Joyce dari keluarga kerajaan North sangat marah. Dia ingin mengirim seseorang untuk merepotkanmu sebulan yang lalu, tapi setelah itu, dia berubah pikiran. Qin Lang berkata, saya pikir dia seharusnya menerimamu dan mengalahkan Chen Luo. Berita, Fang Yu tidak berbicara, menunggu Qin Lang untuk terus berbicara. Saya pikir keluarga kerajaan North akan menyerah dalam hal ini, tetapi saya tidak menyangka Pangeran Joyce akan mengunjungi Tiongkok secara langsung baru-baru ini. Qin Lang mengerutkan kening dan berkata, lagi pula, dia tidak akan pergi ke tempat lain di Tiongkok. Itu Huaibei. Jadi, menurutmu dia datang menggangguku? Fang Yu bertanya, mungkin saja, meski konon untuk merundingkan kerjasama dengan keluarga besar di Huaibei, menurutku dia punya tujuan lain. Kata Qin Lang. Apakah ini masalah mendesak yang sedang kamu bicarakan? Fang Yu bertanya. Ya, Qin Lang mengangguk. Kalau begitu kamu terlalu gugup. Fang Yu tersenyum. Dia menganggapnya sangat menarik. Dr. Gary akan datang ke ibu kota selatan, dan Pangeran Joyce akan datang ke ibu kota selatan. Apakah kedua orang ini berencana membuat masalah bersama? Dalam pandangan Fang Yu, ini adalah hal yang baik, menghemat waktu dan tenaga. Jika keduanya bersatu, maka mereka akan menyelesaikannya bersama-sama. Tuan Fang, Pangeran Joyce, sebagai keluarga kerajaan dengan warisan Eropa yang kuat, sangat kuat dalam hal status dan kekuatan.
Qin Lang ragu-ragu dan berkata, ketika dia datang ke Huaibei, orang-orang dari Asosiasi Budo Huaibei dan Kamar Dagang mungkin akan mentraktirnya. Bintang-bintang memegang bulan, Qin Lang berbicara dengan sangat bijaksana. Maksudnya adalah jika Fang Yu bertindak atas nama Pangeran Joyce, dia tidak hanya akan menyinggung keluarga kerajaan North, tetapi bahkan asosiasi seni bela diri dan bahkan kamar dagang yang ingin berteman dengan keluarga kerajaan North. Konsekuensi dari ini akan sangat serius, bahkan jika kekuatan Fang Yu tidak membuat takut siapapun, masalahnya pasti akan terus berlanjut. Jika keadaan menyebar ke asosiasi Budo Beijing dan mengganggu ketertiban, maka hal itu akan semakin tidak terkendali. Fang Yu adalah seniman bela diri paling kuat yang pernah dilihat Qin Lang. Dia percaya bahwa Fang Yu pasti akan menjadi orang yang paling mempesona di dunia seni bela diri Tiongkok di masa depan, jadi dia tidak ingin Fang Yu terpaksa menghilang ke dunia. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Fang Yu berkata, tetapi jika dia benar-benar ingin merepotkanku, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahan dan dipukuli. Qin Lang mengerutkan bibirnya dan berkata, saya akan berbicara dengan Pangeran Joyce saat itu. Segera, makanan diantar ke meja. Fang Yu membenamkan kepalanya dan memakan steaknya. Saat makan, Qin Lang tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Tuan Fang, Anda sepertinya seorang profesor tamu di Sekolah Seni Universitas Nandu. Ya, ada apa? Jawab Fang Yu. Haha, tidak apa-apa, tadi pagi saya mendapat surat undangan dari Universitas Nandu yang mengabarkan bahwa seorang dokter terkenal di Eropa akan pergi ke Universitas Nandu untuk mengadakan kuliah dan pameran tentang robotika. Lalu saya teringat bahwa Anda juga seorang profesor di Universitas Nandu, jadi, kata Qin Lang sambil tersenyum. Siapa nama dokter ini? Fang Yu bertanya. Sepertinya disebut, Ned Gary. Qin Lang berpikir sejenak dan berkata, tentu saja, ini dokter Gary. Fang Yu tersenyum. Tuan Fang, apakah Anda mengenalnya? Qin Lang bertanya dengan heran. Ada beberapa urusan, tapi belum bertemu satu sama lain, kata Fang Yu. Konon dia sangat terkenal di Eropa, dia telah memenangkan banyak penghargaan, dan dia memiliki mata pelajaran yang luas, tapi konon dia paling mahir dalam biologi dan membuat robot. Qin Lang berkata, karena Anda mengenalnya, Tuan Fang, ini lebih baik daripada besok. Mari kita pergi ke Universitas Nandu untuk melihatnya. Bagus. Fang Yu setuju. Pada jam 10 keesokan paginya, Fang Yu dan Qin Lang datang ke ruang kuliah akademik Universitas Nandu bersama-sama. Ceramah dan pameran robot yang diadakan oleh Dr. Gary diadakan di sini. Kuliah ini tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa saja, namun juga mengundang banyak pengusaha seperti Qin Lang. Kuliah akan dimulai pukul 10.30. Ketika Fang Yu dan Qin Lang tiba, masih banyak kursi di ruang kuliah akademik. Para pengusaha yang diundang semuanya duduk di barisan depan. Fang Yu dan Qin Lang duduk di baris kedua. Tuan Muda Qin, saat ini, banyak pengusaha memperhatikan Qin Lang dan melangkah maju untuk menyapa. Sao Qin, saya tidak menyangka Anda akan memperhatikan industri robotika yang sedang berkembang. Seorang pria parubaya botak duduk di samping Qin Lang dan berbicara. Datang dan lihat saja, kata Qin Lang. Bahkan Sao Qin, jika kamu melihatnya, itu membuktikan bahwa industri ini memang menjanjikan. Haha, Sao Qin, jika kamu benar-benar ingin berkembang menjadi industri ini di masa depan, ingatlah untuk menghubungiku. Industri Sengtian tidak, saya tidak tahu banyak tentang teknologi. Tapi dari segi material, itu adalah pemimpin Huaibei. Pria botak itu berkata dengan keras. www.novelringan.com. Qin Lang tersenyum dan berbicara dengan pria botak itu. Dan Fang Yu memperhatikan ruang kuliah akademis yang perlahan menjadi ramai. Sekelompok siswa berdatangan dan duduk di barisan belakang. Seluruh ruang kuliah akademik dapat menampung sekitar 1.000 orang, dan pada pukul 10.20 ruang kuliah akademik hampir penuh. Bukan hanya kursinya yang penuh untuk pelajar, bahkan dua baris pertama pun penuh untuk pengusaha. Sepertinya Dr. Gary cukup baik. Banyak pengusaha di Huaibei yang tertarik dengan robot di tangannya. Qin Lang berbisik pada Fang Yu. Seiring bertambahnya jumlah orang, suasana ruang kuliah akademik menjadi cukup meriah. Dr. Gary adalah orang yang diberi nama Leonardo kontemporer oleh majalah Time. Saya tidak menyangka dia akan datang ke Universitas Nandu kita. Iya, kalau orang seperti dia ingin memberi ceramah, dia juga harus pergi ke dua rumah di ibu kota itu.
Saya akan melihat robot yang dia buat 100 tahun lebih maju dari industri. Saya dengar robot itu sama kuatnya dengan Iron Man di film. Para siswa berdiskusi dengan antusias. Para pengusaha di barisan depan juga berdiskusi dengan suara pelan bagaimana mencapai kerja sama dengan dokter Gary untuk memproduksi beberapa robot komersial yang lebih fungsional secara bertahap. Waktu segera menunjukkan pukul 10.30. Di depan ruang kuliah akademis terdapat sebuah podium. Sebuah perak pria berambut panjang dan selendang berjalan keluar dari belakang panggung dan berjalan menuju podium. Penampilannya sangat tampan, dan dia menarik perhatian banyak wanita begitu dia muncul. Halo, semuanya, ini Dr. Gary. Pria berambut perak itu mengangkat mikrofon sambil tersenyum, dan berkata dalam bahasa China yang sedikit beraksen, Bab 493, aku mengujinya 1 kali dengan tinjuku. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Seluruh ruang kuliah akademis langsung bertepuk tangan meriah. Sudut mulut Dr. Gary sedikit terangkat, pupil matanya sedikit memerah, dan dia mengamati semua orang yang hadir. Segera, dia melihat Fang Yu duduk di baris kedua. Itu benar-benar datang. Senyuman di wajah Gary berubah cerah. Tepuk tangan terdengar selama hampir 10 detik. Terima kasih atas antusiasmenya. Yang ingin saya bicarakan hari ini adalah tentang perpaduan biologi dan permesinan. Gary malah berkata dalam bahasa Inggris. Fang Yu melirik Gary, lalu melihat sekeliling, tapi tidak melihat rombongan yang dikatakan valet. Namun, Fang Yu ingat bahwa laboratorium genetika Gary adalah sesuatu yang diinginkan di Eropa. Tapi kenapa Gary masih bisa datang ke China untuk memberikan ceramah secara terbuka? Bahkan ada banyak judulnya. Sepertinya yang paling dicari di Eropa adalah laboratorium genetika. Kecuali orang-orang di dunia gelap, tidak banyak orang yang tahu bahwa Gary adalah pemimpin laboratorium genetika, pikir Fang Yu. Pidato Gary cukup kaya, mulai dari asal-usul biologi, kemudian berbicara tentang era industri. Mahasiswa yang hadir menyimak dengan sangat serius, namun sebagian besar pengusaha bingung dan kurang tertarik. Alasan mengapa mereka datang ke sini hari ini adalah untuk melihat robot yang dibawa oleh Dr. Gary, dan untuk menghubungi Dr. Gary untuk mencari peluang kerja sama. Namun hampir 1 jam kemudian, Gary masih berbicara tentang teori biologi dan permesinan, yang terdengar membosankan. Namun dalam proses ini, Fang Yu mendengarkan dengan penuh semangat. Kombinasi kehidupan dan mesin, menurut saya, merupakan tren perkembangan teknologi masa depan. Gary berkata, tren ini tidak dapat diubah, dan kita masing-masing harus mengikuti tren ini. Saat berbicara, Gary tiba-tiba melirik ke arah Fang Yu dan tersenyum, saya tahu banyak dari Anda di Tiongkok berlatih seni bela diri, dan menggunakan ini untuk memperkuat diri dan memperpanjang hidup Anda. Tetapi mengembangkan pencak silat itu membutuhkan bakat. Dengan banyaknya orang di sini, menurut saya tidak banyak orang yang benar-benar memiliki bakat pencak silat, bukan? Ya, banyak orang yang hadir serentak menanggapi. Ini sangat tidak adil, bukan? Gary tersenyum. Orang dengan bakat seni bela diri bisa mendapatkan kekuatan lebih dari manusia, dan umur mereka akan menjadi lebih lama. Manusia hanya bisa hidup paling lama sekitar 100 tahun, tapi pejuang mungkin bisa hidup 2 atau 300 tahun. Kesenjangannya sangat besar, bukan? Manusia tidak dilahirkan sama, kan? Benar, kata-kata Gary sangat membimbing, namun sebagian besar siswa di sini masih berusia muda. Ketika dia mengatakan ini, mereka semua merasakan hal yang sama dan merespons. Saat ini, makhluk dan mesin yang saya dedikasikan untuk penelitian telah menunjukkan nilainya. Gary berkata tanpa tergesa-gesa, mesin yang saya buat dapat dengan sempurna menggantikan anggota tubuh manusia, dan bahkan batang tubuh pun dapat dibuat. Dengan mesin tersebut, manusia tanpa bakat seni bela diri dapat menjadi sekuat seniman bela diri. Dari segi umur, saya sedang mempelajari penyimpanan otak manusia. Jika berhasil, maka masalah umur akan terpecahkan. Saya tahu semua orang menunggu dengan tidak sabar, jadi selanjutnya, saya akan memenuhi keinginan semua orang dan memamerkan robot yang saya buat. Setelah berbicara, lampu merah kembali muncul di mata Gary. Dadada, terdengar langkah kaki yang kaku. Robot berwarna keperakan keluar dari latar belakang. Bentuk tubuhnya sama dengan manusia, dengan cahaya redup menyinari sekujur tubuhnya, dan bahannya terlihat sangat keras. Dadanya bertatahkan benda mirip safir,
yang bersinar dengan cahaya biru. Inilah inti dari kekuatan robot. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Robot ini adalah teknologi terbaru saya saat ini. Fungsinya cukup lengkap, mirip dengan prajurit Tiongkok Anda. Ia terbang ke langit dan melarikan diri, dan maha kuasa. Gary keluar dari podium dan berjalan ke sisi robot, melemparkannya. Bodinya sebagian besar terbuat dari kromium, dan dipadukan dengan puluhan logam, cukup keras. Bahkan rudal militer pun tidak akan rusak. Ia dapat mengintegrasikan berbagai jenis senjata. Tentu saja demi alasan keamanan, saya telah melepas senjata di robot ini. Setelah ngobrol panjang lebar, mari kita peragakan fungsi robot. Saat ini, seorang pengusaha yang berada di barisan depan sudah tidak sabar dan berteriak. Maumu? Gary tersenyum tipis dan menepuk kepala robot itu. Tunjukkan pada orang yang baru saja berbicara tentang fungsimu. Oke, robot mengeluarkan suara mekanis. Gas putih tiba-tiba muncrat dari kaki robot, dan seluruh tubuh terangkat ke langit, melayang di udara. Selama itu adalah sesuatu yang dapat Anda pikirkan, Anda dapat memerintahkannya untuk dilakukan, kata Gary. Kalau begitu biarkan dia menuangkanku segelas air, kata pengusaha itu. Dipahami, robot di langit tiba-tiba menukik ke bawah dan berhenti di atas kepala pengusaha. Kemudian, ia mengulurkan tangan kanan mekanisnya, sebuah cangkir yang terbuat dari baja muncul di tangan kanan, dan kemudian sebuah nosel seperti keran muncul di telapak tangan kiri, dari mana cairan transparan disemprotkan. Robot tersebut menyerahkan cangkir tersebut kepada pengusaha dan berkata, tolong gunakan perlahan. Pengusaha tidak menyangka fungsi robot ini begitu detail. Jangan khawatir, ini air minum murni alami. Gary tersenyum. Seperti yang saya katakan, semua fungsi terintegrasi dalam robot. Keluarga saya tidak mempekerjakan pembantu, tetapi robot melakukan beberapa pekerjaan sehari-hari untuk saya. Pelat baja di dada robot itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan berbagai peralatan yang ada di dalamnya, antara lain pisau buah, gunting, bahkan spatula. Saya menanamkan chip medis di otaknya, ditambah dengan struktur tubuhnya, menjadikannya dokter terbaik. Ia dapat melihat apa yang salah dengan Anda dalam sekejap, dan menggunakannya untuk meresepkan resep. Kata Gary, ceramah dilanjutkan di podium. Robot itu menatap pengusaha di depannya, matanya bersinar biru, seolah sedang memindai. Beberapa detik kemudian, terdengar suara, Anda menderita mah kronis, yang telah berlangsung selama 2 tahun. Bahu kanan baru-baru ini cedera dan perlu waktu 2 minggu untuk pulih sepenuhnya. Pengusaha itu memandang robot itu dengan kaget. Melihat reaksinya, orang-orang di sekitar mengetahui bahwa apa yang dikatakan robot itu juga sama. Ruang kuliah akademis sepi, dan semua orang memandang robot di langit dengan mata terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa teknologi saat ini telah mencapai titik ini. Terus tunjukkan, dan lihat siapa lagi yang haus. Jia berkata sambil tersenyum. Robot itu terbang, lalu terbang menuju Fang Yu di baris kedua. Itu berhenti di depan Fang Yu, dan mengulurkan tangan kirinya gelombang www.novelringan.com gelombang sebuah nosel muncul di telapak tangan kirinya. Saya tidak punya cangkir tambahan di sini. Jika Anda mau membuka mulut, saya bisa memasukkan air ke dalam mulut Anda dengan akurat. Fang Yu berkata pada robot itu. Fang Yu melirik Gary di podium. Saat ini, Gary memiliki senyuman lucu di wajahnya. Jelas sekali, dia hanya ingin muak dengan bulunya. Aku tidak butuh air, kata Fang Yu. Sebelum Fang Yu selesai berbicara, nosel di telapak tangan kiri robot itu menyemprotkan semburan air. Bentak, Fang Yu menepuk ke depan dengan tangan kanannya untuk menyebarkan air. Saat ini, Fang Yu tidak menderita, tetapi para pengusaha di sekitarnya dihujani air yang berserakan. Maaf, sepertinya fungsi pemberian air pada robot kurang sempurna. Saya akan menyesuaikannya setelah saya kembali. Gary tertawa. Yah, walaupun robot itu punya banyak fungsi, tapi agar tidak menghalangi waktu semua orang, mereka tidak akan satu persatu. Ditunjukkan, kembalilah. Robot itu berbalik, mencoba terbang ke arah Gary. Tapi dia berbalik, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Apa yang kamu lakukan terburu-buru untuk kembali? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa bahannya sangat keras? Bagaimana kalau menampilkan fungsi ini? Fang Yu berdiri dan bertanya sambil tersenyum. Gary mengerutkan kening dan berkata, untuk menunjukkan ini, setidaknya diperlukan senjata, jika tidak, tidak ada gunanya menunjukkannya. Tidak apa-apa,
Aku akan menggunakan tinjuku untuk mengujinya. Cukup satu pukulan, kata Fang Yu. Gunakan tinjumu untuk menguji logam super yang terbuat dari kromium. Bukankah ini lucu? Semua orang yang hadir memandang Fang Yu dengan mata aneh. Pukulan orang normal paling banyak adalah semangka. Bagaimana cara menggunakannya untuk menguji kekerasan robot? Bab 494, Gadis Berambut Merah. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu mengabaikan pandangan orang lain, terlepas dari ketidaksetujuan Gary. Dia meraih kaki kanan robot itu, keluar dari kursi, dan menuju ruang terbuka di depan podium. Selama seluruh proses berjalannya, pendorong di bawah kaki robot terus menyemprotkan kabut putih, mencoba melepaskan tangan Fang Yu, tetapi tidak mampu melakukannya. Sebagai profesor tamu termuda, Fang Yu cukup terkenal di seluruh Universitas Nandu. Oleh karena itu, ketika ia berdiri di depan, banyak siswa yang mengenalinya. Itu Fang Yu. Fang Yu, profesor tamu di Fakultas Seni. Itulah orang yang menjadi profesor tamu setelah ujian masuk perguruan tinggi. Itu dia. Saat dia pertama kali masuk kelas, aku pergi ke auditorium. Para siswa mulai berbicara dengan suara pelan. Selanjutnya, izinkan saya menguji untuk semua orang, apakah robot ini cukup keras. Fang Yu tersenyum menghadap penonton. Senyuman di wajah Gary menghilang, menatap lurus ke arah Fang Yu. Fang Yu menarik robot itu ke garis horizontal dengan satu tangan, lalu mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya ke dada robot itu. Ledakan. Terjadi ledakan. Dada robot itu langsung penyok, dan inti kekuatan yang bersinar dengan cahaya biru yang tertanam di dada itu dipegang oleh Fang Yu dan dikeluarkan. Setelah inti daya dicabut, seluruh robot kehilangan gerakan, cahaya di mata menghilang, dan anggota badan mengangkat bahu. Penonton terdiam. Robot ini benar-benar dihancurkan oleh Fang Yu dengan pukulan di dada. Yang mengejutkan semua orang bukanlah kekuatan pukulan Fang Yu, tetapi bahan dari robot ini. Dr. Gary baru saja mengatakan bahwa robot itu terbuat dari bahan logam yang paling keras, dan bahkan rudal tidak dapat melukainya. Tapi saat ini, pernyataan Fang Yu yang meremehkan menembus dada robot. Bagaimana kabarnya? Mungkinkah pukulan Fang Yu lebih kuat daripada rudal? Semua orang melihat robot itu dan kemudian ke Dr. Gary. Saat ini, wajah Gary benar-benar dingin. Dia menatap Fang Yu dan menyipitkan matanya sedikit, pupil matanya bersinar dengan cahaya merah. Dokter, ada apa? Pengusaha di barisan depan bertanya. Gary memaksakan senyum, baru saja hendak berbicara. Ledakan. Jika robot masih bisa bergerak, itu adalah robot. Setelah meledak, ia akan patah dan patah. Fang Yu melemparkan robot yang hilang itu ke tanah, memandang Gary, dan bertanya, saya hanya mengujinya untuk semua orang. Kehilangan uang? Tentu saja tidak. Gary berkata dengan senyuman dingin di sudut mulutnya, ini hanya barang pajangan, dan akan rusak jika rusak. Saya masih memiliki banyak produk jadi yang belum saya bawa. Produk jadi itu, tapi mereka benar-benar membawa senjata. Itu bagus. Robot ini kelihatannya cukup mahal, saya benar-benar tidak mampu membelinya, kata Fang Yu. Mata keduanya bertemu di udara. Mata Fang Yu tenang, sedangkan mata Gary penuh warna galak dan provokatif. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Fang Yu sedikit mengernyit, sedikit bingung. Jika bukan karena terlalu banyak orang di tempat kejadian dan tidak ingin menimbulkan masalah, Fang Yu akan mengambil gambar tanpa ragu-ragu dan langsung menyingkirkannya. Setelah Fang Yu meledakkan robotnya, suasana di tempat kejadian menjadi sedikit aneh. Di satu sisi, semua orang terkejut dengan kecerdasan robot tersebut. Namun di sisi lain, robot tersebut diledakkan oleh Fang Yu, yang seolah mengungkap pesan lain. Itu kata Dr. Gary, pasti ada unsur sombongnya. Robot ini pasti tidak sekuat yang dia katakan. Dalam suasana yang aneh ini, ceramah segera berakhir. Tuan Fang, apakah Anda sengaja meledakkan robot itu? Qin Lang bertanya ketika dia meninggalkan ruang kuliah akademis. Iya, airnya memercik ke arahku, tentu saja aku harus balas dendam, kata Fang Yu. Haha, wajah Dr. Gary barusan jelek, sepertinya harga robot ini tidak murah. Qin Lang tersenyum. Bantu aku mengawasi keberadaannya. Begitu dia meninggalkan Universitas Nandu, kamu akan memberitahuku, kata Fang Yu. Oke, meskipun dia sedikit bingung, Qin Lang tidak bertanya kenapa. Di podium, Gary dengan dingin menatap punggung Fang Yu dan menyentuh dagunya. Setelah meninggalkan ruang kuliah akademis,
Qinlang meninggalkan Universitas Nandu jika ada urusan. Dan Fang Yu sedang berjalan di jalan sekolah. Setelah berjalan sekitar 10 menit, saya bertemu dengan seorang kenalan. Fang Yu, Tang Xiaorou, dalam gaun biru langit, meninggalkan sekelompok teman sekelas perempuan di sampingnya dan berlari menuju Fang Yu. Aku bisa bertemu kalian semua. Nasibnya salah hari ini, kata Fang Yu. Tang Xiaorou sudah terbiasa dengan sikap Fang Yu, dan berkata sambil bersenandung, ini seharusnya disebut takdir. Saya baru saja menyelesaikan kelas. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Fang Yu bertanya. Baiklah, aku akan mengajakmu makan makanan penutup. Ini bukan yang di dalam sekolah, tapi yang baru di luar sekolah. Kudengar es krim di sana enak. Tang Xiaorou sekarang mengenal Fang Yu dengan cukup baik, dan dia langsung makan begitu dia berbicara. Dia tahu bahwa Fang Yu biasanya tidak akan menolak makan. Seperti yang diharapkan, Fang Yu mengangguk dan menjawab, oke. Karena iri pada orang-orang di sekitar, Fang Yu dan Tang Xiaorou berjalan keluar sekolah bersama-sama. Fang Yu, apa yang terjadi malam itu? Apakah kamu mengalahkan orang jahat itu? Tang Xiaorou bertanya dengan rasa ingin tahu sambil berjalan di jalan. Kamu tidak mengerti apa yang kamu katakan, tapi orang jahat memang telah dikalahkan. Jawab Fang Yu. Itu bagus, kata Tang Xiaorou. Rou kecil. Keduanya sedang berjalan ketika seorang anak laki-laki tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depan Tang Xiaorou. Xiaorou, kebetulan sekali. Laki-laki tumbuh relatif biasa-biasa saja dan tidak tumbuh tinggi, namun dilihat dari pakaiannya yang mewah, keluarganya seharusnya kaya. Tang Xiaorou memandang anak laki-laki ini, alisnya berkerut, dia jelas tidak senang, dan berkata, Cao Zuang, aku tidak mengenalmu, jangan panggil aku seperti itu. Haha, semua orang adalah teman sekelas, bukankah normal menyebutnya? Seperti itu, Cao Zuang tertawa. Ini, Cao Zuang berpura-pura melihat Fang Yu dengan santai dan bertanya. Dia milikku. Tang Xiaorou ragu-ragu, apakah akan mengambil kesempatan ini untuk memotong pikiran Cao Zuang? Kamu tidak tampan atau tinggi. Satu-satunya keuntungan mungkin adalah sedikit uang, tetapi Tang Xiaorou juga cukup kaya. Oleh karena itu, kamu tidak memiliki kelebihan di matanya. Dia tidak akan menyukaimu, jadi menyerahlah. Saat ini, Fang Yu berkata tiba-tiba. Ekspresi Cao Zuang segera berubah. Kamu, apa yang kamu katakan? Fang Yu mengangkat bahu. Yang dipikirkan anak-anak kecil ini hanyalah cinta, atau sensualitas yang lebih langsung, tanpa nutrisi apapun. Dia mengatakannya secara langsung, tetapi tidak ingin membuang waktu. Saya tahu nama Anda Fang Yu dan Anda adalah profesor tamu di Fakultas Seni. Sebagai seorang guru, Anda tidak bisa bersama siswa. Wajah Cao Zuang membiru dan putih. Siapa bilang aku bersamanya, aku hanya ingin makan es krim. Fang Yu berkata, oke, ayo pergi. Setelah berbicara, Fang Yu berjalan maju. Tang Xiaorou menggigit bibirnya dan berjalan cepat bersama Sang Yu. Cao Zuang berdiri di tempat, melihat kepergian Fang Yu dan Tang Xiaorou, wajahnya sangat jelek. Hei, kenapa tadi kamu bicara seperti itu? Kata Tang Xiaorou, jika aku membantumu dengan cara ini, bukankah kamu harus berterima kasih padaku? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Kamu bilang dia tidak tinggi atau tampan, tapi aku tidak menyukainya karena dia tinggi dan tampan. Menurutmu siapa aku? Tang Xiaorou cemberut dan berkata dengan tidak puas. Apakah kamu suka yang pendek dan jelek? Fang Yu bertanya. Tidak, apakah hanya ada dua ekstrim ini di dunia? Saya suka yang biasa. Tang Xiaorou berkata dengan marah. Biasa. Fang Yu memandang Tang Xiaorou dengan curiga. Sama seperti kamu. Tang Xiaorou mengatakan ini, wajahnya langsung memerah dan dia menundukkan kepalanya. Saya tidak biasa. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah lama ku bilang, jangan penasaran denganku gelombang www.novelringan.com gelombang jangan semakin menyukaiku. Siapa yang menyukaimu? Jangan narsis. Tang Xiaorou merasa malu dan melangkah maju lalu berlari menjauh. Saat ini, keduanya sudah keluar dari gerbang sekolah. Fang Yu mengikuti jejak Tang Xiaorou tanpa tergesa-gesa dan berjalan ke depan. Melewati dua jalan setapak, kami sampai di pintu toko makanan penutup. Mungkin karena waktu masih pagi, seluruh jalan agak sepi. Ada beberapa meja kecil di luar toko makanan penutup. Di salah satu dari mereka,
seorang gadis berusia sekitar 15 atau 16 tahun sedang duduk. Gadis itu mengenakan gaun berwarna merah dengan rambut panjang sebatas pinggang, dan warna rambutnya juga merah tua. Dia sedang duduk di meja, diam-diam menjilat es krim di tangannya, tanpa ekspresi, matanya kosong, seolah dia tersesat. "Hei, apa yang akan kamu makan?" Tang Xiaorou bertanya dengan marah. Fang Yu tidak menjawab kata-kata Tang Xiaorou, tetapi menatap gadis berambut merah itu. Sejak dia melihatnya, Fang Yu merasakan ledakan panas di dantian. Melihat ke dalam, saya melihat naga emas kecil yang melayang di sekitar area kemaluan berada dalam keadaan sangat bersemangat, dan kecepatan melayangnya beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Pada saat yang sama, Fang Yu juga dapat dengan jelas merasakan bahwa gadis ini memancarkan aura kuno yang tidak sesuai dengan usianya. Gadis ini sama sekali tidak biasa. Melihat Fang Yu menatap gadis berambut merah itu dengan penuh perhatian, Tang Xiaorou mengertakkan gigi karena marah, baru saja hendak berbicara. Saat ini, Fang Yu menghampiri gadis berambut merah itu. "Kamu," sebelum kata "baik" diucapkan, gadis berambut merah itu tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap Fang Yu. Mata keduanya bertemu, dan mata gadis itu bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Bas! Dia tiba-tiba berdiri dan menamparkan wajah Fang Yu. Bab 495 Phoenix ada di sini. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Meski gadis berambut merah itu bergerak cepat, Fang Yu bereaksi lebih cepat. Fang Yu meraih lengan kanan gadis itu sebelum menamparkan wajahnya. "Cuacanya sangat bagus, kenapa kamu begitu mudah tersinggung?" kata Fang Yu. Gadis itu dengan kasar mencoba melepaskan diri dari tangan kanannya, tetapi tidak berhasil. "Aku hanya punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu." Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata, "Ledakan." Pada saat ini, telapak tangan kanan gadis itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah, sangat cepat. Fang Yu terkena pemboman frontal, dan terjatuh, tergeletak di tanah beberapa meter jauhnya. "Fang Yu!" Tang Xiaorou berteriak dan berlari menuju Fang Yu. "Aku baik-baik saja, jangan datang ke sini." Fang Yu berdiri dan berkata dengan ringan. Dia memandang gadis berambut merah yang berdiri di depan meja, matanya redup. Gadis berambut merah itu juga menatap tajam ke arah Fang Yu, tanpa ekspresi. Matanya masih cekung, tapi pupil matanya yang merah tua bersinar samar. "Kenapa dia memusuhiku?" Saat ini, Fang Yu tiba-tiba teringat bahwa Valet memberitahunya kemarin bahwa Gary juga datang ke Tiongkok bersama seorang gadis muda berpakaian merah. Apakah itu gadis di depanku? Lalu aura apa dalam dirinya yang bisa membangkitkan kegerahan asal Shenlong? Aura Gary kecil sekali, bukankah dia akan menghancurkan robot? Bilang saja tidak apa-apa. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar kata-kata Fang Yu, gadis berambut merah itu mengerutkan kening di daun willow, mengangkat tangannya, dan melipat telapak tangannya ke depan dan ke belakang. "Tuanku, tidak mengizinkan siapapun memfitnah." Cahaya merah mekar di mata gadis itu, dan telapak tangan yang terlipat tiba-tiba meledak dengan nafas yang sangat menakutkan. Boom! Gelombang udara meledak, dan meja serta kursi di luar toko makanan penutup semuanya terangkat. Tang Xiaorou jatuh ke tanah dan bersenandung menyakitkan. Kedua petugas di toko itu melihat situasi di luar dengan takjub. Jika telapak tangan gadis itu keluar, segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus meter akan musnah. "Sepertinya aku sudah gila." Mata Fang Yu menjadi dingin, lalu tubuhnya bergerak dan menghilang di tempatnya. Kecepatannya mencapai ekstrim, dan dia bergegas ke belakang gadis itu dalam sekejap. Gadis itu bereaksi dan ingin berbalik, tapi sudah terlambat. Fang Yu mengulurkan telapak tangan kanannya dan memotongnya di bagian belakang leher gadis itu. Ledakan. Dengan suara teredam, gadis itu terjatuh ke tanah, dan kekuatan telapak tangannya menghilang. Saat dia jatuh ke tanah, gadis itu dengan cepat berbalik, menghadap Fang Yu, mendorong telapak tangannya ke depan. Dua kembang api merah meluncur menuju Fang Yu. Fang Yu mengepalkan kedua tangannya, dan nafas di tubuhnya meledak. Ledakan. Kedua kembang api itu tersebar oleh nafas Fang Yu. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, mencekik leher gadis itu, dan mengangkatnya. "Sekarang bisakah kita membicarakannya?" kata Fang Yu. Meski lehernya dicubit, tidak ada sedikit pun rasa takut atau panik di wajah gadis berambut merah itu, dan wajahnya tetap tanpa ekspresi. "Siapa namamu?" Fang Yu bertanya. Gadis itu menutup bibirnya rapat-rapat dan tidak menjawab.
Fang Yu tidak bertanya lagi, mengulurkan tangan kirinya dan dengan lembut menepuk dahi putih gadis berambut merah itu. Ujung jari menyala. Ledakan. Pada saat ini, gadis yang seharusnya dalam keadaan linglung tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menendangnya ke dada Fang Yu. Meski gadis itu bertubuh mungil, kekuatan kaki ini sebanding dengan monster tingkat tinggi yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Fang Yu mundur beberapa langkah, dan pada saat yang sama mengendurkan leher gadis itu dengan tangan kanannya. Gadis itu mendarat di tanah dan menatap Fang Yu, matanya seperti nyala api merah. Aura yang agak menakutkan muncul di tubuhnya, dan pakaian di tubuhnya perlahan berubah menjadi bulu merah. Sesosok sayap muncul di punggungnya. Ini, Fang Yu mengerutkan kening, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Guren, apa yang kamu lakukan? Kembalilah sekarang. Kali ini, suara Gary terdengar di telinga gadis berambut merah itu. Ekspresi gadis itu berubah, menatap Fang Yu, lampu merah di matanya tidak berkurang setengahnya. Aku sudah bilang, sebelum kita menyelesaikan urusan kita, jangan izinkan Yu melakukan apapun. Aku akan mengatakannya lagi dan segera tinggalkan tempat itu. Gary berkata dengan nada yang lebih serius. Saat ini, mata gadis itu bersinar dengan cahaya biru yang tak bisa dijelaskan. Kemudian, nafas di tubuhnya langsung menghilang. Dia berdiri tegak, menatap Fang Yu, lalu tiba-tiba berbalik dan lari, dengan sangat cepat. Fang Yu memandangi kepergiannya, matanya berpikir, dan tidak memilih untuk mengejarnya. Sepertinya gadis inilah yang menjadi sumber kepercayaan Gary. Fang Yu berkata dalam hatinya. Setelah gadis itu pergi, naga emas didantian kembali ke keadaan semula. Sayapnya tadi, dan bulunya berubah menjadi pakaian. Mungkinkah itu burung phoenix yang legendaris? Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir. Hanya melihat bulu dan bayangan sepasang sayap muncul di tubuh gadis itu, rasanya agak sembarangan untuk menilai bahwa pihak lain ada hubungannya dengan phoenix. Apa phoenix itu ada? Binatang purba dengan nama yang sama Shenlong. Namun dalam legenda, burung phoenix menghilang lebih awal dari Shenlong, dan saya tidak tahu kemana perginya. Seharusnya bukan, naga, burung phoenix, bagaimana binatang ini bisa begitu mudah untuk ditemui? Fang Yu menepuk kepalanya dan bertanya. Tang Xiaorou duduk di tanah beberapa saat sebelum bangkit dan berjalan ke arah Fang Yu. Fang Yu, kamu baik-baik saja? Tang Xiaorou bertanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Siapa gadis itu? Kenapa dia melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Tang Xiaorou mengerutkan kening. Jangan tanya, kamu tidak tahu. Fang Yu berkata, pergilah ke toko dan beli es krim. Tang Xiaorou memelototi Fang Yu dengan tidak puas, lalu berbalik dan berjalan menuju toko makanan penutup. Ketika Fang Yu bermain melawan gadis berambut merah, dia terus menahan diri, sehingga dia tidak menyebabkan banyak kerusakan pada sekitarnya. Dia pergi tiba-tiba, dia seharusnya menerima perintah Gary. Dengan kata lain, Gary datang ke Huaibei, tujuan utamanya bukan aku. Apa yang ingin dia lakukan? Fang Yu terus berpikir sambil menunggu Tang Xiaorou. Guren, kenapa kamu tidak bertindak sesuai rencanaku? Kenapa Fang Yu melakukannya terlebih dahulu? Di ruang VIP Universitas Nandu, Gary penuh amarah dan menatap gadis berambut merah di depannya. Guren tidak berbicara, hanya menundukkan kepalanya. Saya ulangi, tujuan utama kami datang ke Huaibei kali ini adalah untuk berhubungan dengan klan abadi, bukan untuk melawan Fang Yu. Gary berkata dengan marah. Alasan kenapa dia begitu marah bukan hanya karena tangan bulian Fang Yu. Inti kemarahannya adalah Guren telah bertindak melawan perintah. Dia menanamkan sebuah chip di otak Honglian gelombang www.novelringan.com gelombang secara teoritis. Chip tersebut dapat mengontrol semua perilaku Honglian. Tapi dia sudah mengeluarkan instruksi agar Yu tidak melakukan apapun, tapi Honglian tetap melakukannya. Artinya chip ini tidak dapat sepenuhnya mengendalikan Red Lotus. Disinilah dia paling marah. Dia menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk menangkap tubuh teratai merah, dan dia tidak akan pernah membiarkan kesalahan apapun. Honglian adalah langkah penting dalam impian terakhirnya. Dia harus dikontrol dengan ketat. Masih ada celah pada chip tersebut, dan harus diperbaiki secepatnya. Gary menatap teratai merah di depannya, wajahnya sangat dingin. Fang Yu, bukankah akhir-akhir ini berbahaya? Tang Xiaorou bertanya, memegang es krim di tangan kanannya, berjalan di samping Fang Yu.
Jalan yang mana? Fang Yu bertanya. Bukankah itu berarti ada banyak pejuang kejam yang keluar untuk membunuh orang di malam hari? Mengerikan. Mendengar apa yang dikatakan Tang Xiaorou, Fang Yu teringat akan masalah mendesak yang telah diakui Mo Xiu kepadanya. Untuk mencari informasi tentang makhluk abadi sesegera mungkin. Fang Yu adalah orang yang dapat dipercaya, karena dia telah menyetujui permintaan pihak lain, dia harus menyelesaikannya. Hanya saja penyembunyian ras abadi terlalu kuat, mereka tidak berinisiatif untuk maju, Fang Yu tidak bisa memulai. Tapi saat ini, Fang Yu memikirkan seseorang. Kamu Zheng Sui, ayahnya, Ye Zhenan, diasimilasi oleh klan abadi, dan bersama dengan Han Qi dari keluarga Han, ingin menyerang Fang Yu secara diam-diam, dan Fang Yu menyelesaikannya bersama. Ye Zhenan diasimilasi oleh klan abadi, bagaimana dengan anggota keluarga Ye lainnya? Fang Yu ingat bahwa Ye Zheng Sui pernah datang kepadanya, mengatakan bahwa anggota keluarga Ye lainnya menjadi sangat aneh. Perjalanan ke rumah Ye mungkin ada manfaatnya. Fang Yu, Tang Xiaorou berteriak ketika Fang Yu tidak menjawab, bab 496 orang-orang dari bahaya. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, ada yang harus kulakukan, ayo pergi dulu. Fang Yu memasukkan sisa es krim ke dalam mulutnya dan berbalik untuk pergi. Tang Xiaorou menghentakkan kakinya dengan marah saat Fang Yu pergi. Fang Yu naik taksi dan sampai ke pintu rumah keluarga Ye. Ketika saya keluar dari mobil, nafas dingin menghampiri wajah saya. Fang Yu sedikit mengernyit. Saat saya datang ke keluarga Ye terakhir kali, keluarga Ye normal, dan ada penjaga di samping pintu. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Fang Yu tidak berpikir terlalu banyak, dan berjalan langsung ke gerbang keluarga Ye. Sepanjang jalan, Fang Yu bahkan tidak melihat satu sosok pun. Dilihat dari nafasnya, semua orang sepertinya berada di gedung di dalam keluarga Ye. Apa yang mereka lakukan di sana? Fang Yu sedikit mengernyit, mempercepat langkahnya. Semakin saya berjalan menuju bagian dalam rumah keluarga Ye, aura dingin semakin kuat. Segera, Fang Yu masuk ke dalam rumah keluarga Ye. Melihat pemandangan di depannya, mata Fang Yu berkilat kaget. Lobi bagian dalam rumah besar, dengan lusinan orang berdiri, atau lusinan prajurit yang kejam. Mereka bengkak, mata mereka bersinar merah, dan mereka menyeret anggota tubuh mereka seperti orang mati berjalan, tidak bergerak. Apakah ini istirahat? Fang Yu mengerutkan kening. Ada bau darah di seluruh lobi, dan terjadi ledakan kematian. Ketika orang biasa memasuki rumah bagian dalam ini, mereka pasti akan ketakutan. Fang Yu mengamati penonton dan memastikan bahwa 66 pejuang kekerasan berdiri di lobi. Di mana Ye Zheng Sui? Fang Yu tidak menemukan Ye Zheng Sui di antara orang-orang ini. Dalam hal ini, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Ye Zheng Sui menyadari perubahan abnormal pada keluarga Ye di pagi hari dan meninggalkan keluarga Ye. Kemungkinan kedua adalah dia telah dibunuh oleh para pejuang yang kejam ini. Kelompok pejuang kekerasan ini dulunya adalah kerabat Ye Zheng Sui, tetapi setelah dikendalikan oleh serangga beracun dari ras abadi. Mereka tidak lagi memiliki warna emosional yang dimiliki manusia. Ye Zheng Sui bukan tipe mereka, mereka pasti akan membunuhnya. Apa? Sementara Fang Yu berpikir, salah satu prajurit kejam yang berdiri di lobi sepertinya telah mengetahui keberadaannya dan berteriak. Dengan teriakan seperti itu, para pejuang kekerasan di seluruh lobi terbangun. Mereka semua berbalik dan memandang Fang Yu. Yang ada hanya niat membunuh di mata mereka yang penuh darah. Yah! Aku hanya bisa dipaksa untuk membunuh orang-orang. Fang Yu mundur selangkah. Bagaimanapun, anggota keluarga Ye ini semuanya telah menjadi pejuang yang kejam, dan tidak ada gunanya mengumpulkan informasi. Saat ini, 10 fan berhenti di pintu rumah keluarga Ye. Nona Ye, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda yakin lusinan prajurit yang kejam ini semuanya berasal dari keluarga Anda? Di tengah mobil van, seorang pria parubaya berkumis bertanya pada Ye Zheng Sui, yang duduk di seberangnya. Wajah Ye Zheng Sui pucat seperti kertas, dan dia mengangguk dan menjawab. Ya, Wakil Presiden Huang. Pria yang berbicara dengan Ye Zheng Sui adalah Huang Lin, Wakil Presiden Asosiasi Huaibei Budo. Huang Lin mengerutkan kening, dan kemudian menyadari bahwa Ye Zheng Sui gemetar, dan menghibur, Nona Ye, jangan khawatir. Bukan hanya anggota Asosiasi Huaibei Budo yang datang bersama kami hari ini. Asosiasi Seni Bela Diri Beijing mengirimkan tim elit untuk membantu kami.
Kekuatan utama untuk menghadapi kelompok pengamuk adalah tim ini. Dengan kekuatan mereka, menghadapi puluhan pengamuk bukanlah masalah. Kamu dan aku di sini untuk membantu, tidak ada bahaya. Ya, Ye Sengshui menjawab dengan lembut, tapi tubuhnya masih gemetar. Dia tidak takut, tapi sedih. Lusinan pejuang kekerasan di keluarga Ye semuanya adalah anggota keluarga Ye-nya, dan banyak dari mereka adalah kerabat dekat. Tapi mereka semua berubah menjadi pejuang yang kejam. Menjadi monster yang tidak rasional, hanya bisa dibunuh, tidak bisa diperbaiki. Setelah hari ini, dia benar-benar menjadi janda, tanpa saudara. Sejak setengah bulan yang lalu, Ye Sengshui telah menyadari kelainan suku tersebut. Namun saat itu, dia tidak melapor ke asosiasi Budo. Dia tahu betul bahwa jika informasi ini dilaporkan, kelompok orang yang menjadi pejuang kekerasan ini pasti akan musnah. Dia tidak ingin melihat rakyatnya mati. Tapi di saat yang sama, dia belum mendengar berita tentang para pengamuk yang keluar di malam hari untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Dia tahu bahwa kelompok pejuang kekerasannya pasti ada di antara mereka. Setelah masa perjuangan psikologis, Ye Sengshui akhirnya membuat keputusan untuk melaporkan berita tersebut ke Asosiasi Seni Bela Diri. Dia tidak punya pilihan, dia hanya bisa melakukan ini. Turun. Huang Lin melirik Ye Sengshui yang matanya merah, dan berkata, "Segera, semua orang di dalam van yang diparkir di depan rumah keluarga Ye turun." Sebanyak 60 orang hadir, 40 di antaranya adalah seniman bela diri yang dikirim oleh Asosiasi Budo Huaibei untuk membantu, dan 20 orang dari Asosiasi Budo Beijing. Alam budidaya ke-20 orang ini semuanya berada di atas alam master. Dan pemimpin tim, basis budidaya telah mencapai puncak dunia seni bela diri. Barisan yang begitu kuat, berurusan dengan lusinan prajurit yang kejam, bukanlah masalah. Huang Lin membawa Ye Sengshui ke depan. "Kapten Ma, saya belum sempat menghibur Anda saat pertama kali datang ke Nandu, jadi saya harus merepotkan Anda dengan pekerjaan. Saya benar-benar minta maaf." Huang Lin berkata dengan hormat. Berdiri di depan Huang Lin, Ma Fan tampak baru berusia 30-an, dengan wajah berkarakter Tionghoa, ujung dan sudut tajam, serta sosok tinggi dan kuat. "Tidak apa-apa, kami datang ke ibu kota selatan untuk membantumu memecahkan prajurit yang kejam itu," kata Ma Fan. Setelah berbicara, Ma Fan memandang Ye Sengshui yang berdiri di belakang Huang Lin, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Huang Lin memperhatikan sorot mata Ma Fan dan segera memperkenalkan, "Ini Nona Ye Sengshui yang melaporkan berita tersebut kepada kami." "Kapten Horse, halo." Ye Sengshui memberi hormat pada Ma Fan. "Kamu tidak perlu memberi hormat." Ma Fan berkata, "Saya mendengar bahwa para pejuang kekerasan di dalam semuanya berasal dari klan Anda." Tubuh Ye Sengshui gemetar dan menjawab dengan lembut, "Ya, saya bersimpati dengan pengalaman Anda, tapi saya lebih mengagumi keberanian Anda." Ma Fan berjalan ke arah Ye Sengshui dan berkata, "Saya harap Anda tidak terlalu sedih, karena bagi warga sipil di Huaibei, Anda membuat pilihan yang paling tepat." Petik 2. Ma Fan berdiri sangat dekat, bisa mencium aroma tubuh Ye Sengshui, dan ada cahaya di matanya. Dia sangat tidak senang dikirim ke Huaibei untuk mendapatkan dukungan. Tapi setelah melihat gadis cantik, dia merasa jauh lebih baik. Sebagai ahli bunga, dia memiliki segudang pengalaman menghadapi gadis seperti ini yang baru saja mengalami pukulan telak. Ma Fan menarik napas dalam-dalam, berbalik dengan puas, dan berkata, "Bersiaplah untuk memasuki mansion. Wakil Presiden Huang, tugas Anda dan rakyat Anda adalah melindungi keselamatan pribadi Nona Ye." Ma Fan berkata kepada Huang Lin dengan sungguh-sungguh, "Bagaimanapun, Nona Ye tidak boleh terluka." "Saya mengerti, Kapten Ma," kata Huang Lin. Ma Fan mengangguk, menatap Ye Sengshui lagi, dan berjalan ke rumah keluarga Ye. "Aku akan memimpin nanti, kamu akan mengikuti." Ma Fan berjalan ke samping anggota tim dan berbisik gelombang www.novelhall.com. Gelombang orang-orang mendambakan yang kuat, terutama wanita. Menunjukkan kekuatan diri adalah langkah terpenting dalam menjemput anak perempuan. Berjalan ke rumah keluarga Ye, Ma Fan terlihat serius, tapi dia sangat senang. Dengan kekuatannya, menghadapi puluhan prajurit yang kejam bukanlah masalah sama sekali. Satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah bagaimana cara membunuh para pejuang yang kejam ini sehingga Ye Sengshui dapat merasakan kekuatannya secara lebih langsung. Di depan saja, Ye Sengshui menunjukkan jalannya. 60 prajurit berjalan bersama ke rumah bagian dalam keluarga Ye.
Ma Fan berjalan di garis depan, dengan kepala terangkat tinggi, tubuhnya mengeluarkan semburan aura yang kuat. Dia memutar lehernya, mengepalkan tinjunya, melenturkan otot dan tulangnya, siap menunjukkan keahliannya. Ledakan, tetapi pada saat ini, suara keras tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Gelombang udara yang kuat meledak dari depan, dan seluruh bagian dalam rumah bergetar hebat. Ma Fan yang berjalan di depan terkena hembusan udara, dan mundur beberapa langkah sebelum hampir jatuh ke tanah. Peringatan, wajah Ma Fan berubah drastis dan berteriak. Puluhan prajurit di belakang segera menguatkan semangat mereka. Wajah Ma Fan dingin, menatap bagian dalam rumah yang dipenuhi asap di depan dengan mata tajam. Intensitas gelombang udara barusan tidak dapat diciptakan oleh seorang pejuang kekerasan biasa. Pasti ada kehadiran yang sangat kuat di bagian dalam rumah. Jangan anggap enteng. Asap dan debu berangsur-angsur menyebar. Da. Lalu terdengar suara langkah kaki. Ma Fan terserap sepenuhnya, tangannya mengepal, tubuhnya meledak, siap menembak. Dan Huang Lin dan Ye Sengshui di belakang juga menatap ke depan dengan gugup. Segera, sesosok tubuh keluar dari asap dan debu. Itu adalah Fang Yu, bab 497, mutasi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu sedikit mengernyit saat melihat para prajurit menunggu di depannya. Siapa kamu? Fang Yu belum berbicara, tetapi Ma Fan, yang berdiri di puncak prajurit, sudah bertanya. Fang Yu, jawab Fang Yu. Fang Yu. Ma Fan kaget saat mendengar nama itu, lalu wajahnya berubah. Saat dia datang ke Huaibei kali ini, selain membantu menyelesaikan para pengamuk, dia juga punya tugas lain, yaitu menangkap Fang Yu. Beberapa hari yang lalu, Fang Yu membunuh Master Zhuo Hongru dari grup Xuanwu, yang menimbulkan sensasi besar di Asosiasi Seni Bela Diri Beijing. Keputusan tingkat tinggi malam itu adalah menangkap Fang Yu, seorang pelanggar hukum, dan membawanya kembali ke ibu kota dalam waktu sesingkat mungkin. Dan Ma Fan adalah salah satu tim yang diutus untuk melakukan tugas ini. Namun untuk menangkap Fang Yu, dia dan anak buahnya bukanlah kekuatan utama. Kekuatan utamanya adalah anggota kelompok Xuanwu, dan belum mencapai Huaibei. Tuan Fang, ketika Ye Sengshui melihat Fang Yu, wajahnya sedikit berubah, dan dia melangkah maju dari belakang. Jadi kamu di sini, kupikir kamu telah dibunuh oleh para pejuang yang kejam ini, kata Fang Yu. Ye Sengshui melihat ke bagian dalam rumah di belakangnya, lalu ke Fang Yu, dan bertanya dengan curiga, Tuan Fang, kenapa kamu? Petik 2. Saya ingin datang ke sini untuk menyelidiki sesuatu, tetapi saya tidak berharap semua orang menjadi seorang pejuang yang kejam. Fang Yu berkata, mereka ingin melakukan sesuatu padaku, aku harus menghadapinya. Pada saat ini, asap dan debu di bagian dalam rumah di belakang Fang Yu telah menyebar. Dari sudut pandang Ma Fan dan prajurit lainnya, orang dapat melihat pemandangan di dalam rumah bagian dalam. Di lobi bagian dalam rumah, tergeletak tumpukan besar mayat prajurit yang kejam, tak bergerak, tanah berlumuran darah. Melihat pemandangan ini saja sudah cukup mengejutkan. Fang Yu, kamu. Ma Fan memandang Fang Yu dan ingin berbicara. Fang Yu menoleh untuk melihat Ma Fan. Saat mencapai pandangan Fang Yu, jantung Ma Fan melonjak dan menutup mulutnya. Siapa kamu? Fang Yu bertanya. Ma Fan merasa malu karena ketakutannya, lagi pula, Ye Sengshui hanya berdiri di sampingnya. Jadi dia berkata dengan berani, saya Ma Fan, dari Asosiasi Budo Beijing. Asosiasi Budo Beijing adalah pertanda emas. Tidak peduli di Tiongkok manapun Anda menghadapi siapapun, selama Anda melaporkan nama ini, pihak lain akan segera menunjukkan sikap yang sangat hormat. Di Tiongkok, tidak ada yang berani menyinggung Asosiasi Budo Beijing. Tapi Fang Yu jelas tidak lagi berada dalam antrian grup ini. Mendengar perkataan Ma Fan, Fang Yu hanya mengangkat alisnya, tanpa ekspresi lain. Meskipun salah satu tugasnya adalah menangkap Fang Yu, dia bertanggung jawab untuk membantu. Tim Xuanwu belum tiba, beraninya dia melakukannya dengan gegabah. Fang Yu inilah yang membunuh Tuan Zhuo Hongru. Apa yang kamu lakukan di Huaibei? Fang Yu memandang Ma Fan dan tiba-tiba bertanya. Saya di sini, untuk membantu Asosiasi Huaibei Budo menghadapi para pejuang yang kejam. Ma Fan akhirnya membujuk, tidak berani mengatakan secara langsung bahwa dia ada di sini untuk menangkap Fang Yu. Oh, itu saja, Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Zhao Jidao mendatanginya beberapa hari yang lalu.
Dia tahu betul bahwa Asosiasi Budo Beijing akan mengirim seseorang untuk menangkapnya. Namun, kekuatan kelompok prajurit ini sangat buruk. Asosiasi Budo Beijing seharusnya tidak sebodoh itu mengirim kelompok orang ini secara gratis. Oke, aku tidak akan menghalangi pekerjaanmu, selamat tinggal. Setelah berbicara, Fang Yu berjalan keluar. Kapten Horse, aku pergi sekarang. Ye Sengsui menyapa Ma Fan, dan berjalan cepat menuju sang Fang Yu. Kapten, apakah ini Fang Yu yang memerintahkan kita untuk menangkap? Pada saat itu, seorang anggota tim mendekati Ma Fan dan bertanya dengan suara rendah. Seharusnya itu dia. Ma Fan melihat ke belakang Ye Sengsui dan Fang Yu pergi, dalam suasana hati yang sangat buruk. Kalau begitu kita biarkan saja dia bergoyang seperti ini. Anggota tim bertanya lagi. Mendengar kata-kata ini, Ma Fan menoleh untuk melihat anggota tim, dan bertanya dengan suara yang dalam, lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Naik dan hentikan dia, katakanlah kita di sini untuk menangkapnya. Jangan, haruskah kamu melakukan ini? Ada 60 prajurit di sini, dan apakah kamu takut padanya sendirian? Melihat ekspresi wajah Ma Fan, anggota tim berkata dengan hati-hati. Hidup dan mati. Ma Fan tidak bisa menahannya, dan berkata dengan marah, apakah menurutmu kamu bisa bertarung untuk mendapatkan kekuatan absolut dengan jumlah orang yang banyak? Sekelompok semut berkumpul dalam sebuah bola, bukankah akan diinjak-injak sampai mati oleh manusia? Enteng, kami bukan semut, kata anggota tim tidak yakin. Kecuali beberapa yang dapat mengandalkan hubungan, sebagian besar orang yang dapat memasuki asosiasi seni bela diri ibu kota adalah pejuang berbakat, dan semangat mereka tidak rendah. Saya hanya membuat analogi. Ma Fan melotot marah dan berkata, bagaimanapun, kita pasti merupakan pilihan yang tepat jika kita tidak melakukannya sekarang. Fang Yu, orang ini, ketika orang besar dari kelompok Xuanwu datang, secara alami akan membersihkannya, aku tidak perlu pergi lebih awal dan menjadi umpan meriam. Anggota tim harus tutup mulut dan berhenti berbicara. Fang Yu dan Ye Sengsui berjalan keluar dari rumah keluarga Ye bersama-sama dan berjalan di sepanjang jalan. Apa yang kamu lakukan denganku? Fang Yu bertanya sekilas pada Ye Sengsui yang ada di belakangnya. Ye Sengsui menggigit bibir merahnya, berjalan di depan Fang Yu, dan berlutut di tanah. Fang Yu terkejut dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Tuan Fang, saya telah kehilangan semua kerabat saya dan tidak berdaya. Saya meminta Anda untuk mengizinkan saya mengikuti Anda dan melayani Anda. Saya bersedia melakukan apapun, sebagai imbalan atas rahmat penyelamatan hidup Anda. Kata Ye Sengsui sambil menangis. Saya tidak menerima peserta magang, saya juga tidak membutuhkan bawahan, kata Fang Yu. Ye Sengsui mengangkat kepalanya, menunjukkan wajah pucat dan matanya yang memerah, dan berkata, Tuan Fang, tolong beri saya kesempatan. Saya ingin membalas dendam. Pembalasan dendam. Fang Yu mengangkat alisnya. Keluargaku dan ayahku meninggal karena mereka menjadi pejuang yang kejam. Aku ingin mencari pelakunya untuk membalas dendam. Kata Ye Sengsui dengan sedikit kebencian di matanya. Fang Yu memandang Ye Sengsui dan menghela nafas dalam hatinya. Ye Sengsui di depannya memang sangat menyedihkan. Keluarga tersebut dikutuk oleh naga menelan selama ribuan tahun, dan kemudian sebagian besar dari mereka meninggal. Kemudian mereka diserang oleh klan abadi, dan semua anggota klan menjadi mengamuk. Jika pertemuan ini dilakukan pada orang lain, mereka pasti sudah pingsan. Dan rangkaian tragedi yang dialami Ye Sengsui, sampai batas tertentu ada hubungannya dengan Fang Yu. Namun, Fang Yu telah terbiasa sendirian dalam beberapa dekade terakhir, dan dia tidak ingin mengambil pengikut. Tuan Fang, izinkan saya mengikuti Anda. Saya pasti tidak akan menyusahkan Anda. Dahi halus Ye Sengsui terbentur tanah dengan suara teredam. Baiklah, saya bisa mengajari Anda metode yang cocok untuk kultivasi Anda. Dengan fisik Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, Anda secara alami dapat membalaskan dendam keluarga Anda, kata Fang Yu. Ye Sengsui tertegun, air matanya tersendat. Setelah mengajarimu, jika kamu memiliki sesuatu yang tidak kamu mengerti www.novelringan.com kamu dapat bertanya padaku kapan saja dan aku akan membantumu menyelesaikannya, kata Fang Yu. Melihat keheningan Ye Sengsui, Fang Yu berkata lagi, jika kamu mengikutiku,
aku mungkin akan membiarkanmu menjadi pelayan, membersihkan atau memasak setiap hari, itu tidak ada artinya. Dan latihan yang saya ajarkan kepada Anda, jika Anda dapat berkultivasi hingga tingkat tertinggi, masa depan tidak terbatas. Ye Sengshui kembali sadar, mengetahui bahwa ini adalah hal yang luar biasa, dan membenturkan kepalanya ke tanah lagi, berkata, terima kasih, Tuan Fang. Petik 2. Oke, bangun, kembali ke apartemen bersama aku akan mengajarimu latihan itu segera. Kata Fang Yu sambil berjalan ke depan. Ye Sengshui segera bangun, menghapus air mata dari matanya, dan mengikuti bulu di atas. Saya dapat memberitahu Anda bahwa keberadaan mengubah keluarga Anda menjadi pejuang yang kejam disebut ras abadi. Saat berjalan di jalan, Fang Yu berkata kepada Ye Sengshui di sebelahnya. Abadi, Ye Sengshui membacanya lagi sambil mengertakkan gigi. Saya sedang mencari mereka, tetapi mereka bersembunyi. Tidak mudah menemukannya. Jika Anda memiliki petunjuk di masa mendatang, Anda selalu dapat memberitahu saya, kata Fang Yu. Ya, Ye Sengshui mengangguk dengan berat. Sepertinya agak jauh dari rumahku, haruskah aku menghentikan taksi, ya? Fang Yu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres di sekitarnya. Dia dan Ye Sengshui berjalan jauh ke depan, dan tidak ada orang yang lewat, jadi suasananya sangat sepi. Tuan Fang, selamatkan. Pada saat ini, suara Ye Sengshui tiba-tiba terdengar dari dekat. Fang Yu menoleh dan melihat Ye Sengshui, yang berjalan di sampingnya, dengan noda darah di leher Sui Bai, darah mengalir. Wajah Ye Sengshui penuh kesakitan dan panik, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia hanya mengulurkan tangannya dan meraihnya, seolah dia ingin Fang Yu membantunya. Bab 498 kejam atau bercanda. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Menghadapi tangan Ye Sengshui yang terulur, Fang Yu sedikit mengernyit. Alih-alih mengulurkan tangannya, Fang Yu malah mengangkat kakinya dan menendang perut Ye Sengshui. Ledakan. Dengan suara gemuruh, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Ye Sengshui, dengan ekspresi ngeri dan kesakitan, berubah menjadi pria berbaju hitam. Ada bekas meringis di kening pria itu. Sekte setan. Mata Fang Yu sedikit dingin. Setelah menderita tendangan Fang Yu secara langsung, pria berpakaian hitam itu jatuh dengan keras ke tanah, berubah menjadi kepulan asap hitam, dan menghilang di udara. Tuan Fang, Ye Sengshui berdiri 3-4 meter di belakang Fang Yu, berteriak dengan ngeri. Baru saja, dia merasakan angin kencang bertiup di depannya, dan kemudian kesadarannya jatuh ke dalam kehampaan. Dia tidak mundur dari keadaan ini sampai dia mendengar suara gemuruh. Saat ini, dia tidak tahu apa yang terjadi. Teknik ilusi tingkat rendah seperti itu dapat digunakan oleh kalian para anggota Sekte Iblis. Fang Yu melihat ke seberang jalan dan berkata dengan datar, saya tidak menemukan Anda, tetapi Anda berinisiatif mengirimkannya ke pintu. Tidak ada seorang pun di tempat itu, dan Fang Yu sepertinya sedang berbicara di udara. Namun setelah kalimat ini, kekosongan di tempat itu tiba-tiba tampak berputar. Dua sosok muncul, dua pria berbaju hitam, yang satu tinggi dan yang lainnya pendek. Keduanya memiliki wajah yang biasa saja, namun memiliki tanda yang sama di keningnya. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, wajah mereka terkejut. Karena pengepungan dan penindasan pada tahun itu, Sekte Iblis telah terdiam untuk waktu yang sangat lama. Karena sifat Sekte budidaya jahat, ia telah ditinggalkan oleh berbagai buku sejarah dan benar-benar menghilang dalam sungai panjang sejarah. Tapi pria ini sebenarnya tahu bahwa mereka berasal dari kultus iblis. Bagaimana itu bisa terjadi? Dari mana dia mempelajarinya? Mungkinkah dia ada hubungannya dengan Jiang Hailiu yang belum mati? Tapi tergantung pada usia pria ini, dia seharusnya tidak bisa menandingi Jiang Hailiu. Ekspresi kedua pria berbaju hitam berubah tidak stabil, berpikir tanpa hasil. Kamu datang menggangguku, seharusnya karena aku merusak bisnismu beberapa waktu lalu. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya, kamu ingin menggunakan gadis itu untuk apa? Bagaimana kamu menemukan fisik istimewanya? Dua pertanyaan Fang Yu seperti dua anak panah tajam yang ditancapkan ke dalam hati dua pria berbaju hitam. Penangkapan, wadah, adalah salah satu hal paling rahasia dari sekte iblis mereka, dan mereka bahkan tidak tahu tentang musuh mati mereka, Jiang Hailiu. Tapi dua pertanyaan Fang Yu segera mengungkap rahasia ini. Kenapa dia tahu tentang wadah itu? Siapa kamu?
Pria jangkung berbaju hitam bertanya dengan ekspresi serius. Bagaimana sekte iblismu bisa bertahan selama bertahun-tahun? Orang-orang itu tidak memusnahkanmu, kata Fang Yu tanpa menjawab pertanyaan itu. Wajah kedua pria berbaju hitam menjadi semakin jelek, dan guncangan di wajah mereka menjadi semakin intens. Mereka buta total. Bagaimana orang luar bisa tahu banyak tentang sekte iblis? Lao Ba, haruskah kita menghubungi Tuan Sa dulu? Orang ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pria kulit hitam pendek itu bertanya dengan suara rendah. Jangan hubungi saya. Tuan Sa telah menekankan bahwa siapapun yang menghalangi rencana kita, bunuhlah tanpa ampun. Pria yang dipanggil si tua delapan itu menjawab. Tapi, pria kulit hitam pendek itu menunjukkan keraguan, dan ingin mengatakan sesuatu. 11. Kamu tidak tahu, Tuan Sa paling membenci orang yang ragu-ragu. Jika kamu ingin membuatnya kesal, kamu bisa bertanya. Aku tidak bertanya, kata Batua. Mendengar ini, Eleven memikirkan ekspresi marah Guru Xiangsha, bergidik, dan berhenti memikirkannya. Tidak peduli siapa kamu, karena kamu tahu begitu banyak rahasia tentang kami, jangan pikirkan hidupmu. 8 orang tua memandang Fang Yu, dengan niat membunuh di matanya. Dengan kalian berdua, aku khawatir, tidak ada kesempatan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Menghadapi penghinaan Fang Yu, Lao Ba dan Eleven terlihat jelek, dan kemarahan berkobar di hati mereka. Ketika keduanya berpikir, sosok mereka tersembunyi di kehampaan dan menghilang dari pandangan mereka. Fang Yu kembali menatap Ye Sengsui dengan wajah ngeri, dan berkata, kamu bersembunyi dulu, aku akan segera menangani kedua orang ini. Ye Sengsui mengangguk kosong, berbalik dan berlari kembali. Metode penyembunyian sekte iblis jauh lebih baik daripada kebanyakan metode sihir serupa. Penyembunyian Old Eight dan Eleven bukan hanya penyembunyian penampilan, tapi juga menghilang bersama nafas. Metode penyembunyian semacam ini, tidak peduli seberapa tinggi tingkat budidayanya, sulit untuk mendeteksi keberadaan dewa tersebut. Namun bagi Fang Yu yang memiliki kemampuan sensorik yang mempesona, tidak sulit menemukan posisi dewa. Karena betapapun tersembunyinya seseorang, ia harus menempati ruang. Selama ia menempati ruang, maka ia bergerak, maka akan menggerakkan aliran udara. Lingkungan sekitar yang cukup sepi membuat kemampuan sensorik Fang Yu menjadi ekstrim. Aliran udara di udara cukup halus, seperti garis tipis yang tak terhitung jumlahnya yang sulit dilihat, sedikit bergetar. Fang Yu, yang berdiri diam, tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan. Retak, tidak ada apapun di depannya. Sosok Eleven muncul dari udara. Sebagian besar dadanya cekung, wajahnya ngeri, matanya tajam, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Ledakan, 11 jatuh ke tanah lebih dari 10 meter dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Dia tertunduk, genangan darah menyebar dari bawah kepalanya, dan seluruh orang berhenti bergerak. 11. Sosok Lao Ba muncul di udara beberapa meter dari Fang Yu. Dia membuka matanya lebar-lebar dan memandang Eleven di kejauhan, tampak sedih dan marah. Adik laki-laki yang telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun, baru saja meninggal. Aku harus membunuhmu. Batua mengertakkan gigi, aura pembunuhnya muncul. Tanpa kekuatan yang cukup, kata-kata kejam akan berubah menjadi lelucon. Lebih baik kurangi bicara. Suara Fang Yu muncul di telinga Old Ba. Wajah Batua berubah, dan dia ingin berbalik, tapi ada rasa sakit yang menusuk di dadanya. Engah, Old Ba memuntahkan seteguk darah, lehernya dicubit erat oleh Fang Yu dan ditahan di udara. Tangan kanan Fang Yu agak keras, dan lelaki tua itu berjuang mati-matian, wajahnya membiru dan ungu. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan kekuatan tangan kanannya tidak berkurang. Setelah beberapa detik, Lao Ba berhenti meronta dan menarik anggota tubuhnya ke bawah. Dia terjepit hingga pingsan. Fang Yu melemparkannya ke tanah, dan kesadaran ilahi menembus ke dalam jiwanya, memeriksa ingatannya. Setelah memeriksa ingatannya sebentar, Fang Yu mengerutkan kening. Ada cukup banyak bagian yang hilang dalam penggalan ingatan Lao Ba, yang cukup membingungkan. Oleh karena itu, informasi bermanfaat yang dapat diperoleh darinya sangat terbatas. Di antaranya, hanya ada 2 informasi berguna. Pertama, Sekte Iblis menyebut Zhao Zinan sebagai wadah gelombang www.novelringan.com. Gelombang kedua, 8 dan 11 yang lama memiliki bos yang sama, yang disebut wanita Tuan Sa. Pembunuhan Fang Yu adalah perintah dari Tuan Sa.
Fang Yu meninggalkan jejak di jiwa delapan tua, dan kemudian mundur. Delapan tua jelas merupakan jiwa yang terlahir kembali dengan menempati tubuh orang lain. Oleh karena itu, ingatan delapan jiwa tua tumpang tindih dengan ingatan dewa fisik ini, menyebabkan banyak hal kebingungan. Ini juga dapat menjelaskan mengapa bagian ingatannya begitu terfragmentasi. Setelah kesadaran ilahi mundur, Fang Yu berbalik dan menatap Ye Sengshui yang bersembunyi tidak jauh di belakang. Kamu boleh pergi, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Oke, Ye Sengshui melirik kedua pria berbaju hitam yang jatuh ke tanah, dan dengan cepat mengikuti Sang Yu. Titik titik titik. Tuan Fang, dua orang itu tadi. Ye Sengshui bertanya ragu-ragu dalam perjalanan kembali ke apartemen. Tujuan mereka adalah aku, jawab Fang Yu. Melihat Fang Yu tidak ingin berbicara lebih banyak, Ye Sengshui berhenti bertanya. Setelah naik taksi, saya kembali ke apartemen dalam waktu kurang dari 20 menit. Fang Yu mendorong pintu hingga terbuka dan memberi isyarat kepada Ye Sengshui untuk masuk. Ye Sengshui juga mengunjungi rumah Fang Yu dari masa depan, dan dia melihat sedikit kejutan di matanya yang indah ketika dia melihat gaya dekorasi yang disukai wanita. Ini rumah orang lain, aku tinggal di sini sementara. Fang Yu melihat sekilas keraguan Ye Sengshui dan berkata, Tuan Fang, apakah Anda biasanya tinggal di sini sendirian? Ye Sengshui bertanya, ya. Fang Yu berjalan ke sofa di depan meja kopi dan duduk, lalu berkata, jika kamu ingin minum air, tuangkan segelas sendiri. Ye Sengshui duduk di sofa di sebelah Fang Yu, tidak menuangkan air, tetapi menatap Fang Yu dengan mata panas. Apa yang salah? Fang Yu bertanya, babak 499, Dao Lingjue. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Tuan Fang, jika Anda mau, saya bisa melayani Anda sebagai pelayan. Ye Sengshui berkata dengan serius. Fang Yu terkejut, dan kemudian berkata tanpa daya, mengapa kamu begitu gigih? Tidak ada gunanya mengikutiku. Ye Sengshui menggigit bibir merahnya. Klanmu telah hilang, tetapi properti keluargamu sebelumnya masih ada. Kamu harus menjalankan keluargamu agar keluarga Ye kembali ke jalurnya, kata Fang Yu. Melihat mata Ye Sengshui memerah, segera tutup mulut. Hilangnya begitu banyak kerabat dalam waktu singkat merupakan penderitaan yang tidak dapat diperbaiki bagi siapapun, apalagi Ye Sengshui masih seorang gadis muda. Penyebutan Fang Yu tentang keluarga Ye memang tidak terlalu bagus. Jika kamu siap, aku bisa mengajarimu latihan itu sekarang. Fang Yu mengganti topik pembicaraan dan berkata. Ye Sengshui mengusap matanya, menarik napas dalam-dalam, dan mengangguk dengan berat, Tuan Fang, saya siap. Oke, ayo mulai. Kamu bisa mendengarnya dengan jelas. Fang Yu mengajari Ye Sengshui teknik yang sudah lama dia hafal dalam bentuk narasi lisan. Dao Lingjue, ini adalah teknik inti dari Yipin Zongmen, Dao Zongmen lebih dari 3000 tahun yang lalu. Hanya murid inti dari Sekte Dao yang memenuhi syarat untuk berlatih latihan ini, dan latihan ini tidak pernah diteruskan. Secara kebetulan, Fang Yu sangat beruntung mendapatkan salinan latihan ini. Setelah memperoleh Dao Lingjue, Fang Yu mencoba berlatih selama jangka waktu tertentu, tetapi karena keterbatasan periode pemurnian Qi, dia tidak dapat memainkan peran Dao Lingjue. Kekuatan teknik ini terletak pada transformasi seluruh tubuh praktisi. Dalam proses budidaya Dao Lingjue, tubuh fisik tidak hanya dapat ditempa sampai batas tertentu, tetapi pada saat yang sama, juga dapat mengembangkan hati Dao, sehingga menguasai Qi sejati yang lebih kuat daripada biksu lainnya. Dao Lingjue sendiri merupakan teknik budidaya, sehingga penyerapan dan transformasi energi spiritual langit dan bumi cukup cepat selama proses budidaya. Dibandingkan dengan teknik budidaya umum, Dao Lingjue lebih dari 3 tingkat di depan. Hanya saja latihan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang, memiliki batasan tertentu. Jika Anda ingin berlatih Dao Lingjue, suasana hati Anda harus cukup jernih, tanpa ada pikiran yang mengganggu. Alasan mengapa Fang Yu memilih untuk mengajari Ye Sengshui teknik ini adalah karena dia telah melihat Bingxin Jue karya Ye Sengshui. Ye Sengshui dalam keadaan seperti itu tidak akan menjadi masalah untuk berlatih Dao Lingjue. Setelah menjelaskan latihan dan keterampilan latihan, Fang Yu kembali ke kamar dan mengambil kertas dan pena kosong, menuliskan semua latihan Dao Lingjue, dan menggambar 4 diagram latihan sederhana. Jauh lebih mudah untuk mempelajarinya dengan mengikuti bagan latihan dan metodenya. Ye Sengshui memiliki bakat yang bagus dan cepat memahami tekniknya.
Namun saat dia resmi mulai berlatih, ada yang tidak beres. Dia tidak bisa menjaga pikirannya bebas dari gangguan. Ini adalah poin yang sangat krusial. Jika Anda tidak bisa melakukan ini, Anda tidak akan bisa mengolah Dao Lingjue, apalagi mengolah pikiran Dao. Setelah beberapa kegagalan berturut-turut, Ye Sengsui menggaruk kepalanya dengan sedikit kesal. Tuan Fang, saya tidak bisa melakukannya. Begitu saya menutup mata, saya memikirkan keluarga saya. Saya memiliki kebencian di hati saya, dan saya selalu memikirkan balas dendam ketika saya berlatih. Kata Ye Sengsui dengan mata merah. Kapan waktu paling tenangmu? Fang Yu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Ye Sengsui tertegun sejenak, lalu berkata, saat saya menjalankan Bing Xin Jue. Saya akan sangat tenang. Kalau begitu kamu bisa menggunakan seni Bing Xin, kata Fang Yu. Tetapi jika seni hati es dioperasikan, bagaimana saya masih bisa berlatih, kata Ye Sengsui dengan linglung. Jangan khawatir tentang hal lain, jalankan Bing Xin Art, kata Fang Yu. Ye Sengsui mengangguk, lalu menutup matanya dan menggumamkan Fa Jue dalam hati. Segera, cahaya biru muda muncul di tubuhnya. Baru saja, berlatihlah Dao Lingjue sesuai hukum, kata Fang Yu. Ye Sengsui membuka matanya, pupil matanya bersinar dengan cahaya biru, dan menatap Fa Jue di selembar kertas di depannya. Setelah menjalankan Bing Xin Jue, keadaan pikirannya jauh lebih tenang, dan konsentrasinya sangat tinggi tanpa terburu-buru sebelumnya. Setelah sekitar setengah menit, kumpulan cahaya putih kecil muncul di sekitar tubuh Ye Sengsui yang sedang bermeditasi, berputar perlahan. Ye Sengsui tidak bergerak, menatap lurus ke depan, tampaknya memasuki keadaan bebas dari gangguan. Bakatnya bagus, hanya butuh waktu kurang dari 3 jam untuk mengajar. Fang Yu mengangguk puas, lalu melirik waktu. Saat itu sudah jam 3 sore. Fang Yu sedikit mengantuk, jadi dia kembali ke kamar dan tidur di tempat tidur. Di suatu tempat di Huaibei, di ruangan gelap, seorang wanita berdiri dalam bayang-bayang, dan lelaki tua itu berlutut di depannya. Tuan Sa, orang itu sangat kuat. Jauh lebih kuat dari yang kita duga. Dia membunuh 11 orang hanya dengan 1 pukulan. Old Ba berlutut di tanah dan berkata dengan penuh semangat. Kamu tidak perlu mengulangi betapa kuatnya dia, karena aku telah melihat semua pertarungannya denganmu. Wanita itu berkata dengan dingin. Old Ba mengangkat kepalanya dan bertanya, kalau begitu kita. Boom, sebelum dia selesai berbicara, apakah aku membuatmu melihat ke atas? Suara wanita itu seperti angin dingin yang bertiup dari gletser yang membuat orang gemetar. Kepalanya diinjak, dan Batua terengah-engah, dan berkata, Sa, Tuan Sa, kami telah melakukan yang terbaik. Dia benar-benar terlalu kuat, dan dia juga tahu banyak informasi tentang sekte iblis kami. Dia bukan orang biasa. Kamu berkata begitu banyak, dan kamu tidak dapat mengubah fakta bahwa misimu gagal, dan kamu masih terpatri dalam jiwa. Kata wanita itu, Batua penuh dengan roh yang gelisah dan gemetar, aku, di dalam jiwaku. Petik 2. Selama kamu koma, dia memeriksa jiwamu dan meninggalkan bekas di atasnya, berharap untuk menyelidiki situasi sekte iblis kita. Kata wanita itu, Tuan Sa, tolong bantu aku menghilangkan tanda ini. Batua memohon, jejak itu sudah tertanam dalam di jiwamu dan tidak bisa dihilangkan. Wanita itu menundukkan kepalanya dan memandang Lao Ba di bawah kakinya. Nada suaranya tiba-tiba menjadi rileks, dan berkata, jadi, untuk mencegah kebocoran informasi tentang sekte iblis kita, aku hanya bisa membunuhmu. Old Ba menyadari bahwa nafas kematian semakin dekat, dan naluri bertahan hidupnya membuatnya mengaum, berjuang untuk bangkit. Bentak, detik berikutnya, wanita itu menekan kakinya, dan kepala Batua langsung meledak seperti semangka yang dilindas roda. Cairan merah dan putih memercik, dan bau busuk memenuhi ruangan. Tapi alih-alih menunjukkan ekspresi jijik di wajah wanita itu, dia malah sangat menyenangkan. Fang Yu, serangga lain yang berdiri di sisi kanan. Benar-benar membosankan. Wanita itu berdiri dan menendang kepala Lao Ba. Fang Yu terbangun oleh ponsel yang bergetar. Telepon itu dari Qin Lang, dan Fang Yu dengan cepat terhubung gelombang www.novelringan.com/mer. Fang, Anda meminta saya untuk memperhatikan perbuatan Dr. Gary pagi ini, dan saya telah mengirim seseorang untuk menindaklanjutinya. Maukah Anda mendengarkan? Qin Lang bertanya. Mari kita bicara, jawab Fang Yu. Dokter,
Gary tinggal di Universitas Nandu pada siang hari, mengunjungi beberapa perguruan tinggi, dan berpartisipasi dalam 2 pertemuan. Pada pukul 5 sore, beberapa staf menemaninya keluar untuk makan malam. Sekarang setelah makan selesai, Dokter, Gary kembali sendirian ke hotel, kata Qin Lang. Petik 2, Hotel. Fang Yu sedikit mengernyit, berpikir dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa tujuan utama Gary bukanlah dia ketika dia datang ke Tiongkok. Adapun apa yang ingin dilakukan Gary, Fang Yu tidak tahu. Dan gadis misterius berambut merah itu juga membuat Fang Yu sangat khawatir. Di hotel mana dia? Tanya Fang Yu. Dia tinggal di Hotel Huiwei di sebelah Universitas Nandu. Untuk nomor kamar spesifiknya, saya harus meminta tangan saya untuk memeriksanya dan saya akan memberitahu Anda nanti. Kata Qin Lang. Oke, tunggu kamu mengirimiku pesan, kata Fang Yu. Setelah menutup telepon, Fang Yu pergi ke kamar mandi dan membilasnya sebentar lalu keluar kamar. Saat itu sudah jam 6.40 sore, dan hari sudah gelap. Tapi tidak ada lampu di aula. Ye Sengshui masih duduk di posisi semula dan tidak bergerak sama sekali. Energi spiritual di dekatnya berkumpul di tubuh Ye Sengshui. Tidak buruk, Fang Yu menatap Ye Sengshui dengan setuju, lalu meninggalkan apartemen. Dalam perjalanan ke Huiwei, Fang Yu menerima surat dari Qin Lang. Lantai 47, kamar 4718. 10 menit kemudian, Fang Yu sampai di lantai bawah Hotel Huiwei. Setelah memikirkannya, Fang Yu tidak masuk melalui pintu hotel, tetapi datang ke belakang hotel dan menghitung lantai, bab 500 teratai merah yang marah. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, lantai 47 ada di sana. Fang Yu menendang kakinya, naik ke udara, dan terbang dengan cepat. Tidak ada lampu jalan di belakang hotel, apalagi pejalan kaki, jadi tidak ada yang memperhatikan Fang Yu terbang seperti ini. Kecepatan Fang Yu sangat cepat, dan dalam 2 menit dia terbang ke ketinggian lantai 47. Untuk mencegah sensasi terlihat oleh para tamu di kamar hotel, Fang Yu menempel di dinding. Sulit untuk mengetahui jumlah ruangan di dalam dari luar, jadi Fang Yu langsung melepaskan kesadaran spiritualnya. Kesadaran ilahi dengan cepat melewati seluruh lantai, dan pemandangan di semua ruangan mengalir ke otak Fang Yu. Fang Yu segera melihat Gary dan gadis berambut merah yang dilihatnya pagi ini, yang berada di kamar 4718. Mengerti, mata Fang Yu sedikit dingin, sosoknya bergerak, dan dia terbang ke depan. Di kamar 4718. Gary menggunakan laptop untuk memperbaiki chip yang tertanam di Red Lotus secara online. Namun anehnya dia menghabiskan 1 jam penuh dan tidak menemukan kekurangan pada chip ini. Dari sudut pandang ilmiah dan logika, hal ini tidak mungkin. Karena Gulian bisa menentang perintahnya, pasti ada celah dalam chip ini. Pasalnya, chip yang dibenamkan pada Red Lotus tidak mengintegrasikan komponen kecerdasan buatan. Dalam hal ini, teratai merah setara dengan robot instruksional satu arah, yang hanya akan mematuhi perintah dan tidak akan menghasilkan sedikit pun kesadaran otonom. Tentu saja, betapapun rahasianya chip tersebut, akan selalu ada kesalahan. Namun, Guren tidak hanya dengan sukarela meninggalkan tempat Gary memintanya untuk menginap pagi ini, dan pergi ke toko makanan penutup untuk membeli es krim. Dan juga menentang perintah Gary, Fang Yu memulai. Menentang perintah 2 kali berturut-turut tidak dapat dijelaskan dengan kesalahan. Chipnya 100% tertanam, dalam kondisi baik, detak jantung normal, tanda-tanda fisik. Di laptop Gary, indikator tubuh Guren yang sangat detail ditampilkan. Mampu mendeteksi berbagai indikator, dari sudut pandang lain, membuktikan bahwa tidak ada masalah pada chip tersebut. Apa yang terjadi? Gary mengerutkan kening sambil menatap Guren yang berdiri diam di depannya. Saat ini, Gulian di depannya tiba-tiba menoleh dan melihat keluar jendela Prancis. Seseorang akan datang, Guren berkata, suaranya seringan dan semanis gadis. Normal, tapi dia tidak memiliki emosi apapun. Siapa? Gary bertanya dengan wajah berubah. Fang Yu, kata cahaya merah di pupil teratai merah. Fang Yu ada di sini. Gary tiba-tiba berdiri dan menutup laptop di depannya. Dia sedikit bingung, dia tidak menyangka Fang Yu akan mengambil inisiatif untuk menemukan pintu itu. Sebelum Gary sempat memberikan tanggapan apapun, sesosok tubuh muncul di luar jendela Prancis. Brengsek, Fang Yu memecahkan jendela Prancis di depannya dengan telapak tangan dan masuk ke kamar.
Melihat Gary dengan ekspresi panik, Fang Yu mengalihkan perhatiannya ke Hong Lian yang berdiri di sampingnya. Setelah melihat teratai merah, naga emas kecil di area kemaluan menjadi bersemangat kembali, dan seluruh area kemaluan dibalut panas terik. Saya selalu mendengar bahwa Tiongkok adalah negara etiket. Anda membobol ruang pribadi saya seperti ini, saya khawatir itu tidak sejalan dengan etiket. Gary menenangkan diri dan berkata. Fang Yu memandang Gary dan tersenyum dan berkata, kami di Huaxia memiliki kalimat lain, yang disebut kortesi sangsiang. Jika Anda ingin saya bersikap sopan kepada Anda harus sopan kepada saya terlebih dahulu. Kapan aku melakukan sesuatu yang tidak sopan? Kata Gary, kamu menyiramkan air ke arahku dengan robot pagi ini, itu sangat tidak sopan, kata Fang Yu. Gary mengubah wajahnya dan berkata, kamu juga menghancurkan robotku yang harganya lebih dari 1 juta. Kita harus seimbang. Bagaimana keseimbangannya? Aku sangat kecil, dan aku punya banyak dendam. Jika kamu memercikku sekali, aku harus memercikmu 100 kali untuk meredakan amarahku. Fang Yu tersenyum. Wajah Gary juga menjadi dingin, dan berkata, sepertinya kamu bertekad untuk melakukan sesuatu padaku di sini. Ini hotel. Jika Anda memulainya, Anda tahu konsekuensinya. Kamu benar, jadi aku harus menyingkirkan orang-orang yang mungkin menimbulkan akibat seperti ini. Suara Fang Yu, dari jauh ke dekat. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari jendela Prancis dan muncul di belakang Hong Lian. Kecepatannya sangat cepat bahkan Bu Lian pun tidak bereaksi. Fang Yu mengangkat kaki kanannya dan menendang punggung Hong Lian, seperti melakukan tendangan voli. Ledakan. Dengan suara teredam, Fang Yu menendang Hong Lian keluar dari langit tinggi di luar jendela Prancis. Kemudian, dia segera berbalik, mencengkeram leher Gary, dan mengangkatnya. Segalanya terjadi begitu cepat hingga melampaui batas yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Gary tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Katakan padaku, apa tujuan sebenarnya kedatanganmu ke Huaibei? Fang Yu bertanya. Bibir Gary tertutup rapat. Bas. Dengan tangan kanannya yang terkulai, dia tiba-tiba mengulurkan belati tajam dan menusuk dada Fang Yu. Retakan. Telapak tangan kiri Fang Yu bergerak maju. Tangan kanan Gary patah dari sikunya dan jatuh ke tanah. Saya tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Baiklah, izinkan saya menanyakan pertanyaan kedua. Siapa gadis itu? Fang Yu bertanya. Gary mengertakkan gigi dan membuka telapak tangan kirinya, memperlihatkan moncong di telapak tangannya. Retakan. Dengan telapak tangan lainnya, Gary mendarat di lengan kirinya. Jangan bersusah payah. Telapak tangan kanan Fang Yu sedikit menekan. Gary sangat benci dan berkata, Fang Yu, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Aku ingin mengubah genmu, dan aku ingin kamu menjadi anjingku. Tunggu. Saat berbicara, banyak garis kecil tiba-tiba muncul di wajah Gary, dan garis tersebut bersinar dengan api. Seluruh tubuh Gary, mulai dari kepala hingga anggota badan, tiba-tiba membengkak. Fang Yu sudah menyadari kelainan Gary di depannya. Mustahil bagi manusia normal untuk mematahkan kedua lengannya dan menderita kesakitan yang luar biasa bahkan tanpa berteriak. Terlebih lagi, karena lehernya tercekik, Gary tidak menunjukkan ekspresi kesakitan sedikitpun. Dikombinasikan dengan apa yang dia katakan sebelumnya, dan situasi yang membengkak saat ini, Fang Yu tahu. Gary di depannya adalah robot, atau manusia hasil rekayasa genetika. Bukan tubuhnya. Tubuh Gary masih membengkak, saluran energi kecil muncul di kulitnya, dan kekuatan mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dia ingin meledak. Fang Yu bereaksi sangat cepat, meraih kepala Gary dan melemparkannya keluar. Tubuh Gary yang bengkak dengan cepat terbang keluar dari jendela Prancis. Terbang ke jarak sekitar 50 meter, dan menabrak teratai merah yang baru saja diusir oleh Fang Yu dan bergegas kembali. Ledakan. Terdengar suara keras, dan semburan api yang hebat meledak dari ketinggian lantai 47. Gelombang udara mengalir ke arah Anda. Untungnya, jendela dari lantai ke langit-langit hotel ini memiliki kualitas yang baik, jika tidak, sebagian besar ruangan akan rusak. Sebelum apinya menghilang, Fang Yu bergegas keluar dari jendela Prancis dan bergegas menuju teratai merah yang jatuh yang dibombardir. Membaca www.uukansu.com. Semoga tidak dibunuh. Fang Yu dengan cepat bergegas menuju tubuh Hong Lian dan menangkap tubuhnya yang jatuh. Saat ini, Hong Lian telah membakar bekas hitam di wajahnya, matanya tertutup rapat, dan dia pingsan hingga koma. Namun selain bekas luka tersebut,
tidak ada luka lain di tubuhnya, anggota tubuhnya sehat, dan dia masih bernapas. Saya tidak tahu, tubuh fisiknya cukup kuat, kata Fang Yu dalam hatinya. Setelah menangkap Hong Lian, Fang Yu segera turun. Ledakan di ketinggian menyebabkan kepanikan di antara para penyewa, yang semuanya melihat keluar jendela Prancis. Fang Yu tidak ingin terlihat saat ini. Saat terjatuh, Fang Yu dengan cermat mengamati Hong Lian dan menemukan bulu-bulu terlihat di tepi pakaiannya. Pakaiannya berbulu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan mengulurkan tangan ke tepi bajunya, mencoba merobek sehelai bulu untuk mengamati dengan cermat. Namun saat jarinya menyentuh bulu itu, Guren tiba-tiba membuka matanya. Dia sangat dekat dengan Fang Yu, dan pupil matanya memicu kemarahan, dan lampu merah mekar. Ledakan. Sebelum Fang Yu jatuh ke tanah, dia terhempas ke langit oleh pukulan Hong Lian. Gulian berhenti di udara, membuka tangannya, dan sepasang sayap besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Sayap ini terbakar dengan api merah, dan dengan kepakan tiba-tiba, seluruh tubuh Hong Lian seperti anak panah yang tajam, bergegas menuju Fang Yu di langit. Di bidang penglihatan Fang Yu, bola api merah panas mendekatinya. Ledakan. Hong Lian menamparkan dada Fang Yu dengan telapak tangan, mengeluarkan suara teredam. Kemudian sayapnya terbanting, dan tornado api mengembun, bergegas menuju Fang Yu. Wow, Fang Yu langsung ditelan api.